Peri es berkata, tubuh asli kami telah menyadari bahwa klon kami telah mengembangkan kesadaran independen, tetapi kami tidak membawa klon kami kembali dan menciptakan klon baru. Sebaliknya, kami memperkuat diri dan membiarkan diri kami datang untuk melindungi Li Xianyu dan Wu Ming. Ini karena tubuh asli kami tahu bahwa meskipun kami memiliki kesadaran independen, kami masih bisa mengorbankan nyawa kami untuk melindungi Li Xianyu kapan saja. Klonku dilahirkan untuk ini, dan kami akan mati untuk ini. Kematian hari ini pantas. Peri es menatap Limuran dalam-dalam dan berbisik pelan, rekan abadi Li, jaga dirimu. Tunggu, kata Huan Ling buru-buru, kalau aku ingin menghindari bencana ini, aku bisa. Setelah mengembangkan seni ilusiku hingga tingkat yang sangat tinggi, aku tak hanya bisa berubah wujud menjadi kultivator lain, tapi bahkan meniru sebagian kekuatan sihir mereka. Limuran memiliki artefak itu, kapak penciptaan. Selama aku menghabiskan kekuatan tubuh ilusiku dan berubah menjadi Jin Yu, sesama makhluk abadi, serta melepaskan 1/1000 kekuatan kapak penciptaan, aku bisa melawan monster penangis darah ini. Oke, kata Peri es. Jika energi dingin yang kutransformasi tak mampu menghentikan tangisan darah, maka tolong minta Ling menggunakan jurus ini untuk memastikan keselamatan Li Xianyu dan Wu Ming. Jangan khawatir, para peri. Limuran mencoba membujuk mereka. Lonceng emas tidak bisa dipatahkan untuk saat ini. Biarkan aku mencoba teknik yang diajarkan oleh senior Wu Ming. Setelah mengatakan ini, Limuran meletakkan kedua telapak tangannya di atas lonceng emas, merasakan gelombang kekuatan api abadi yang memancar darinya. Kemudian, ia menepukkan telapak tangannya satu demi satu, dan kepingan segel abadi yang cemerlang serta cahaya abadi melonjak dari telapak tangannya, berubah menjadi satu demi satu segel sihir tak bernama, memberkati lonceng emas tersebut. Gelombang riak air muncul dari lonceng emas. Berkat berkah dari segel tanpa nama, banyak api abadi yang melekat pada lonceng emas ditelan oleh segel tanpa nama. Namun, tak lama kemudian, segel tanpa nama ini dipenuhi api abadi dan menghilang satu demi satu. Limuran terus-menerus merapal segel tanpa nama, memperkuat pertahanan lonceng emas. Bersamaan dengan itu, Peri es dan para dewa lainnya juga ikut menyerang. Peri es melepaskan aliran energi dingin yang melekat pada lonceng emas, menciptakan lapisan-lapisan cahaya dingin. Meskipun sinar-sinar ini dengan cepat menghilang di tengah api abadi, mereka tetap berhasil meringankan tekanan yang cukup besar pada lonceng emas. Huan Ling yang telah berubah wujud menjadi seorang guru Buddha, melepaskan serangkaian segel telapak tangan Buddha, memberkati lonceng emas. Meskipun ia hanyalah ilusi, ia mampu mengerahkan sedikit kekuatan Buddha. Huoyun dengan tekun melahap dan memurnikan kekuatan api abadi yang dipancarkan dari lonceng emas. Meskipun kecepatan pemurnian dan penghisapannya lambat, ia masih mampu berbagi beban dengan Limuran dan yang lainnya. Niseng melepaskan hembusan angin gelap dan api hantu untuk melawan api abadi, tetapi ia nyaris tak mampu menahan satu pukulan pun. Bahkan Xiao Lei pun bertindak. Ia menekan telapak tangannya ke dinding bagian dalam lonceng emas, dan busur petir keemasan memancar dari tangannya ke dalam lonceng emas. Kilat keemasan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyambar permukaan lonceng emas, membentuk jaring cahaya listrik. Namun, jaring petir ini dengan cepat dilelehkan oleh api peri. Sayangnya, kekuatan hukum Qiongqi adalah kehancuran. Begitu Qiongqi menggunakan kekuatan magisnya, langit akan runtuh dan bumi akan terbelah, dan formasi akan hancur. Jika Qiongqi digunakan saat ini, kemungkinan besar hanya akan menghancurkan lonceng emas lebih cepat, jadi Limuran tidak menggunakan Qiongqi. Para makhluk abadi beraksi, berbagi kekuatan api abadi yang harus ditanggung lonceng emas. Namun, tetesan cairan emas masih mengalir di lonceng emas. Butiran-butiran cairan emas ini dengan cepat berubah menjadi kabut emas di dalam api abadi, lalu lenyap sepenuhnya. Jika ini terus berlanjut, api abadi tidak akan mampu bertahan lama. Sambil mengaktifkan segel tanpa nama, Limuran juga dengan cermat merasakan perubahan energi vital langit dan bumi di sekitarnya. Perlahan-lahan, energi vital langit dan bumi yang terdifusi berkumpul menjadi gumpalan kabut emas. Kabut emas tersebut mengembun menjadi tetesan cairan emas, yang menempel kembali pada permukaan lonceng emas, seolah menambahkan lapisan cat emas. Meskipun lonceng emas terus meleleh di dalam api peri, lonceng itu terus-menerus terisi dengan lapisan cat emas. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan lonceng emas untuk meleleh sepenuhnya sangat tertunda. Rekan abadi Li benar-benar mulai memahami Dao Guru Situ. Peri es dan yang lainnya terkejut sekaligus gembira. Kekuatan Buddha emas yang tak terhancurkan yang terkandung dalam lonceng emas adalah kekuatan magis pertahanan terkuat dalam agama Buddha, yang dapat membantu mereka bertahan lebih baik daripada kekuatan magis yang telah mereka tunjukkan. Bagus sekali. Zhao Wuming juga memuji Guru Situ pernah meninggalkan benih Bodhi untukmu. Setelah memurnikannya, kau mampu memahami jejak tahunnya, yang dapat meningkatkan daya tahan lonceng emas ini. Ini dapat memperkuat lonceng emas lebih baik daripada teknik lain, menunda kehancurannya.
Mungkin kau bisa menunggu sampai tubuh asli sang pedang abadi yang bebas dan mudah turun. Semoga saja begitu, kata Limuran, namun, ajaran guru situ sangat mendalam. Sekalipun saya menerima bimbingannya, saya hanya akan memahami dasar-dasarnya saja. Saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan lama. Zhao Wuming berkata, binatang ibel penangis darah yang dimiliki oleh Tetua Agung hanya dapat menunjukkan sedikit ilmu Dao Yang Xian Muyi, itu pun hanya permukaannya saja. Oleh karena itu, selama ini terus berlanjut, akan sulit baginya untuk menembus lonceng emas. Ketika binatang ibel penangis darah melihat bahwa api abadi yang mengalir keluar dari pot harta karun tidak mampu membakar lonceng emas untuk sementara waktu, ia terus dengan panik menggunakan esensi sejati dan kekuatan supernaturalnya, menyuntikkan sinar cahaya darah ke dalam pot harta karun dan mengaktifkan pot harta karun itu dengan seluruh kekuatannya. Api abadi yang mengalir keluar dari pot harta karun telah mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi abu. Seluruh altar dan puncak-puncak bersalju di sekitarnya telah lenyap. Hanya ada cahaya darah pekat dan api abadi di antara langit dan bumi, serta sebuah lonceng emas raksasa yang dikelilingi api abadi. Monster menangis darah pun menerkam lonceng emas itu, dan menamparkan dengan cakarnya satu demi satu, menghantam lonceng emas itu dengan suara bang-bang-bang yang keras. Meskipun ibel ini baru saja dibangkitkan, kekuatan ilahi yang terkandung dalam tubuh abadi binatang ibel menangis darah juga sangat mencengangkan. Kekuatan telapak tangannya membuat lonceng emas bergetar dan meraung. Huo Yun, Niseng, dan Xiao Lei, yang sedikit lebih lemah di dalam lonceng emas, merasa pusing karena kekuatan yang luar biasa dan buru-buru menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi diri. Limuran mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melancarkan jurus-jurusnya. Sosoknya melesat dan berubah menjadi tiga murni. Tubuh Taiking merasakan dan mengendalikan vitalitas langit dan bumi, berubah menjadi lapisan-lapisan cat emas untuk memperkuat lonceng emas. Tubuh Sang Qing terus-menerus membentuk segel tanpa nama untuk menahan api peri. Tubuh Yuking menambahkan jarak pada lonceng emas untuk membantunya melawan dan melarutkan kekuatan suci yang ditembakkan oleh monster penangis darah. Namun, tak lama kemudian, di bawah serangan ganda peri api dan monster penangis darah, lonceng emas itu akhirnya tak dapat bertahan, dan retakan pun muncul di permukaannya. Wajah peri es berubah. Retakan muncul, menandakan pertahanan lonceng emas telah ditembus. Tak lama lagi lonceng emas akan hancur. Ia menoleh ke arah Limuran dan melihat tiga makhluk murninya sedang merapal mantra sekuat tenaga. Jelas sekali ia telah menghabiskan seluruh tenaganya. Sudah cukup bagiku melihatmu kali ini. Jaga dirimu. Peri es mendesah pelan seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dengan suara bang ringan, tubuhnya hancur menjadi cahaya dingin dan terbenam di dinding bagian dalam lonceng emas. Dalam sekejap, permukaan lonceng emas menjadi sangat dingin, dan api peri yang menempel di permukaan lonceng emas pun padam. Lapisan es setebal 3 meter langsung mengembun di atas lonceng emas, membentuk segel es yang kokoh. Peri es, seru Limuran dan peri lainnya, tetapi peri es sudah tidak ada lagi. Monster menangis darah itu murka dan memukul keras segel es itu, sehingga menimbulkan retakan dan memecahkan banyak sekali serpihan es, namun segel es itu tidak langsung hancur. Monster menangis darah kembali mendesak pot harta karun dengan marah, tetapi sesaat kemudian, replika pot pemurnian abadi tak mampu lagi menahan tekanan dan hancur berkeping-keping dengan suara dentuman keras. Api abadi yang lebih dahsyat dan mengerikan meletus, menyapu lonceng emas, menelan lonceng emas dan segel es di permukaannya dalam lautan api. Api abadi ini, yang telah sepenuhnya menguras kekuatan pot, mengandung kekuatan hukum yang sangat besar. Sesaat kemudian, segel es itu meleleh sepenuhnya, dan butiran-butiran cairan keemasan di permukaan lonceng emas meluncur turun seperti tetesan air hujan, membuat lonceng itu semakin tipis. Limuran dan para makhluk abadi lainnya berduka, tetapi mereka tetap berusaha sekuat tenaga untuk melindungi lonceng emas. Selagi tubuh kemurnian giok Limuran melakukan segel tanpa nama, ia juga merapalkan sejumlah besar jimat abadi, terus-menerus mengaktifkannya dan menempelkannya di dinding bagian dalam lonceng emas untuk memperkuatnya. Meskipun jimat abadi tingkat rendah dan menengah ini hampir seketika hancur akibat serangan monster penangis darah dan api abadi, penggunaan ratusan jimat abadi secara terus-menerus juga dapat menunda waktu yang cukup lama. Sayangnya, perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Limuran dan para makhluk abadi lainnya semuanya adalah dewa sejati, sementara binatang ibel menangis darah, setelah menyatu dengan Tetua Agung, telah melampaui rata-rata dewa emas primordial. Perbedaannya begitu besar sehingga bahkan jika para makhluk abadi menggabungkan kekuatan mereka, bahkan dengan perlindungan artefak ilahi, mereka tetap tidak akan sebanding dengan binatang ibel menangis darah. Kerak, dengan suara nyaring, di bawah serangan dahsyat monster menangis darah, beberapa retakan halus pada lonceng emas itu benar-benar menyatu, membentuk retakan mematikan yang menjalar dari atas ke bawah, menembus separuh dinding lonceng emas. Limuran dan yang lainnya merasakan firasat buruk di hati mereka.
Munculnya retakan ini menandakan bahwa lonceng emas akan hancur, dan jaraknya tidak akan terlalu jauh. Wajah Huan Ling'er menggelap saat ia berkata dengan sungguh-sungguh, pedang abadi Xiao Yao tidak bisa datang untuk sementara waktu. Li Xianyu, cepatlah keluarkan kapak pencipta. Setelah aku menghabiskan kekuatan tubuh hantu ini, aku bisa melepaskan sedikit kekuatan kapak itu untuk mengirimmu dan yang lainnya keluar dari dunia abadi ini. Namun, mulai sekarang, kaulah yang harus melindungi saudara Wu Ming. Huoyun dan Niseng, kalian berdua, silakan pergi bersama Li Xianyu. Tinggal di sini pasti akan menyebabkan kematianmu sendiri. Huoyun dan Niseng mengangguk pelan. Limuran mengerutkan kening dan berkata, apakah ini satu-satunya cara? Benar sekali, kata Huan Ling'er, kita sudah lama membicarakan ini. Jika kita menghadapi bahaya yang tak terbendung, kita akan menggunakan jalan terakhir ini, kapak penciptaan, untuk membuka ruang dan membiarkan Li Xianyu segera melarikan diri. Karena alasan inilah Li Xianyu membawa kapak penciptaan bersamanya. Oke, Limuran setuju, dan tubuh kemurnian gioknya mengeluarkan sebuah kotak harta karun yang tersegel rapat dari lengan bajunya. Begitu ia melepaskan jimat penyegel, kotak harta karun itu langsung hancur berkeping-keping oleh ribuan sinar kemasan. Sebuah kapak lebar yang memancarkan cahaya kemasan gelap muncul di udara. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan di sekitarnya, tanah terkoyak, dan banyak retakan tiba-tiba muncul di lonceng emas. Bang! Di bawah serangan dahsyat monster yang menangis darah, lonceng emas itu akhirnya runtuh sepenuhnya, berubah menjadi cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di antara langit dan bumi. Peri Huan hendak mengaktifkan kapak penciptaan ketika tiba-tiba, niat pedang yang sangat kuat turun dari langit, dan klon roh pedang yang tadinya tidak bergerak di bawah lonceng emas itu lenyap sepenuhnya. Sang Dewa Pedang Xiao Yao telah tiba. Peri Huan sangat gembira dan segera menghentikan mantranya. Monster menangis darah menerjang Peri Huan dan yang lainnya, hendak melahap mereka semua sekaligus, ketika tiba-tiba seberkas cahaya pedang yang cemerlang turun dari langit. Cahaya pedang ini tak tertandingi, menghancurkan segalanya. Entah itu ranah dao berwarna darah yang membentang sejuta mil, lapisan api abadi yang menyelimuti monster menangis darah, atau sisik merah darah yang kuat di tubuh monster menangis darah, semuanya terkoyak oleh cahaya pedang tanpa perlawanan. Dengan satu pedang, monster yang menangis darah itu terbasmi. Tak hanya itu, sisa kekuatan energi pedang menembus langit dan bumi di sekitarnya, membelah langit dan bumi menjadi dua. Retakan besar muncul di langit, dan energi pedang merobek jurang yang dalam di tanah, yang tak berdasar dan terus menyebar. Seluruh negeri dongeng bergetar hebat. Bahkan para peri di penghalang istana peri yang jaraknya miliaran mil pun merasa pusing dan wajah mereka berubah drastis. Untungnya, sisa kekuatan energi pedang menghilang di saat berikutnya, dan energi pedang itu mengembun menjadi satu sosok, yaitu Xiao Yao Sword Immortal. Melihat Limuran aman dan sehat, Xiao Yao Sword Immortal merasa lega dan menghela napas panjang. Untungnya, aku datang tidak terlambat. Seberkas darah keluar dari sisa-sisa binatang ibel menangis darah dan menghilang ke dalam kehampaan, mencoba melarikan diri. Beraninya kau lari dariku, teriak Xiao Yao Sword Immortal pelan. Ia mengulurkan jarinya dan aliran energi pedang menyembur keluar. Dalam sekejap, energi pedang itu berubah menjadi badai energi pedang yang sangat mengerikan, menyelimuti seluruh dunia di dekat cahaya darah. Dengan kata lain, dia baru saja melepaskan seberkas energi pedang, dan semua energi vital langit dan bumi serta semua benda di langit dan bumi yang dekat dengan cahaya darah terpengaruh, dan dalam sekejap semuanya berubah menjadi badai energi pedang yang mengerikan, membasmi cahaya darah tanpa keraguan. Dengan satu jari, cahaya darah itu dicekik dan dihancurkan oleh energi pedang, hanya menyisakan jiwa sisa yang samar. Ini karena Dewa Pedang Xiao Yao sengaja menahan diri, kalau tidak, ia bahkan tidak akan bisa menjaga jiwa yang tersisa ini. Sebagai Dewa Surgawi, Dewa Pedang Xiao Yao menembakkan energi pedang yang cukup untuk menghancurkan tubuh dan jiwanya serta mencegahnya bereinkarnasi. Sang pedang abadi yang bebas dan mudah dengan dingin bertanya kepada jiwa yang tersisa di tengah badai energi pedang, aku bertanya padamu, kemana tepatnya lelaki tua suri pergi? Katakan padaku, dan aku bisa menghapus ingatanmu dan membiarkanmu bereinkarnasi. Kalau tidak, kau akan lenyap sepenuhnya. Jiwa yang tersisa tertawa terbahak-bahak betapa bahagianya hidup, dan betapa pedihnya kematian. Keabadian ini telah melalui reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya mencapai tingkat kultivasi ini dalam kehidupan ini, begitu dekat dengan jalan seorang abadi surgawi tetapi sayangnya, saya masih belum mencapainya. Apa yang disebut reinkarnasi mungkin misterius di mata manusia fana, tetapi di mata keabadian ini, itu tak lebih dari jiwa yang terpencar dan kemudian bersatu kembali dengan bantuan kekuatan reinkarnasi. Namun, setelah bersatu kembali, ia seringkali menggabungkan kekuatan jiwa-jiwa lain yang tak terhitung jumlahnya dan sama sekali bukan kehidupan sebelumnya. Ia seperti tubuh daging dan darah ini, yang dapat tersebar di antara langit dan bumi,
berubah menjadi gunung dan batu, dan menyuburkan pepohonan. Gunung, batu, dan pepohonan juga merupakan bentuk keberadaan dari kursi ini. Mungkin tidak demikian, kata Dewa Pedang Xiao Yao, di mata makhluk surgawi, kekuatan reinkarnasi juga dapat dikendalikan, dan jiwa dapat sepenuhnya dipisahkan dan disatukan kembali. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, itu hanyalah perubahan identitas. Terus kenapa jiwa yang tersisa itu masih menolak untuk menyerah? Ia berkata, jika makhluk abadi ini memulihkan ingatanku tentang kehidupan masa laluku, aku akan membalas dendam padamu dan yang lainnya. Terlahir kembali dengan kebencian yang tak terbalaskan hanyalah siksaan yang luar biasa. Jika makhluk abadi ini tidak dapat memulihkan ingatanku, maka kau hanyalah orang asing. Bagaimana kau bisa berhubungan denganku? Keberadaanku bukan karena kekuatan jiwa-jiwa ini, melainkan karena kekuatan magis, keterampilan, pengalaman hidup, dan ingatanku. Jika semua ini sudah tidak ada lagi, apa gunanya meninggalkan kekuatan jiwa yang asing? Lagi pula, kata jiwa yang tersisa itu dengan lembut, Suri Xianzun menganggapku sebagai orang kepercayaannya dan telah menunjukkan bimbingan serta kultivasi kepadaku. Aku bisa melakukan beberapa hal di belakangnya, tapi aku tidak akan mengkhianatinya. Kau hanya berhayal mendapatkan petunjuk tentang Suri Xianzun dariku. Bahkan jika kau mencari para dewa, kau tak akan punya kesempatan. Suara jiwa yang tersisa perlahan-lahan melemah. Tanpa menunggu Xiao Yao Sword Immortal bertindak, ia sendiri yang menghabiskan sisa kekuatan jiwanya dan menghilang sepenuhnya di antara langit dan bumi. Dewa Pedang Xiao Yao mendesah, tetua agung ini benar-benar keras kepala, lebih suka menghilang daripada mengungkapkan petunjuk apapun. Terlebih lagi, tubuh Ibel Surgawi, yang telah menyatu dengan tetua agung dan dihidupkan kembali, belum stabil. Sekarang setelah diputus oleh pedangku, aku khawatir ia akan hancur berkeping-keping lagi. Ibel Langit runtuh lagi, Huan Ling sedikit mengernyit. Kalau kita mencari petunjuk dari Ibel Langit, bukankah kita butuh ribuan tahun untuk merencanakannya seperti akan berperang, menghabiskan banyak nyawa dan tenaga untuk membangkitkan Ibel Langit? Limuran berkata, sekalipun Ibel Surgawi dibangkitkan, itu tidak ada gunanya. Kita baru saja melihatnya, Ibel Surgawi adalah binatang Ibel penangis darah. Ia hanya menyerap sebagian Qi Yin dan Yang dari Dewa Yin dan Yang. Ia tidak memiliki ingatan warisan Dewa Yin dan Yang. Kalau tidak, Ibel Surgawi yang dibangkitkan tidak akan sepenuhnya dikendalikan oleh Tetua Agung dan menyerang kita. Sebelum Limuran selesai berbicara, ekspresi Dewa Pedang Xiao Yao tiba-tiba berubah dan dia berseru, oh tidak. Dewa lain sedang bergegas menuju tempat ini. Dewa surgawi lainnya, Limuran dan yang lainnya terkejut. Mungkinkah tebasan pedang Dewa Pedang Xiao Yao yang baru saja membasmi Ibel Surgawi begitu keras sehingga membuat para Dewa Surgawi di alam abadi terdekat lainnya terkejut? Tidak, ekspresi Xiao Yao Sword Immortal serius. Itu bukan Dewa Surgawi dari alam abadi lain, melainkan makhluk setingkat Dewa Surgawi yang bersembunyi di alam abadi Suri ini. Aku percaya apa yang dikatakan Tetua Agung itu benar, bahwa Suri tidak ada di sini, dan tidak ada Dewa Surgawi di alam abadi ini. Jadi, aku tidak memancarkan indera keilahianku saat wujud asli Dewa Surgawi itu turun, merasakan apakah alam abadi ini memiliki dao Dewa Surgawi lainnya. Tapi tadi, ketika aku memancarkan indera keilahianku, aku tiba-tiba menyadari bahwa dao dari alam abadi ini agak aneh. Pasti ada Dewa Surgawi lain yang hadir. Makhluk surgawi ini seharusnya bukan Suri. Lanjut Dewa Pedang Xiao Yao, kalau tidak, Tetua Agung tidak akan terang-terangan membangkitkan Ibel Surgawi di sini. Bahkan Tetua Agung pun seharusnya tidak menyadari keberadaan makhluk surgawi ini. Dengan kata lain, makhluk surgawi ini bersembunyi di negeri dongeng ini, dan merupakan wujud asli dari makhluk surgawi. Jadi, saat aku tiba di sini, makhluk abadi itu pasti sudah menyadari bahwa makhluk abadi lain telah datang ke tempat ini. Dan tebasan pedangku pasti telah membuat makhluk abadi lainnya waspada, yang kemungkinan besar sedang menyerbu ke arah kita. Ekspresi Huan Ling berubah drastis setelah mendengar ini makhluk surgawi lainnya. Aku ingin tahu apakah mereka teman atau musuh. Dewa Pedang Xiao Yao tertawa getir. Kami, 13 Dewa Kiamat, datang ke dunia baru ini sebagai orang luar. Kebanyakan dewa di dunia ini menganggap kami sebagai penjajah ambisius atau pemburu harta karun dengan artefak suci. Selain beberapa rekan dewa seperti Dewa Anggur, yang tidak peduli dengan urusan duniawi dan hanya mengabdikan diri untuk meracik anggur dao surgawi, bagaimana mungkin para dewa surgawi lainnya menganggap kami sebagai teman mereka? Huan Ling berkata dengan suara berat, begitu perang besar pecah di antara para dewa surgawi, seluruh alam surgawi akan runtuh kapan saja. Kematianku bukanlah suatu belas kasihan, tetapi rekan Daois Li dan saudara Wu Ming sangat penting dan tidak boleh binasa di sini. Lagi pula, kultivasi mereka saat ini terlalu rendah, dan identitas rekan Daois Li tidak boleh diketahui oleh dewa surgawi lainnya, jika tidak, akan ada masalah yang tak berkesudahan. Memang, kata Dewa Pedang Xiao Yao,
sudah terlambat untuk kabur sekarang. Aku akan tinggal dan menghadapi Dewa Surgawi itu untuk melihat siapa dia. Dia bersembunyi di alam abadi ini, mungkin mengejar matahari atau artefak ilahi. Mungkin kita bahkan bisa menemukan beberapa petunjuk darinya. Sedangkan untuk Li Xianyu dan teman-teman Xianyu lainnya, aku akan menggunakan kekuatan kapak pencipta untuk menciptakan langit dan bumi, menghancurkan penghalang Xianyu, dan segera mengirim kalian semua ke Xianyu ini. Hanya itu jalannya. Huan Ling'er mengangguk pelan. Ia melirik sisa-sisa ibel surgawi dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan dengan ibel surgawi ini? Ia akan segera runtuh. Jika kita tetap di sini, itu hanya akan memungkinkan Dewa Surgawi misterius itu menemukan petunjuk. Dewa Pedang Xiao Yao melirik Limuran dan yang lainnya, lalu berkata, ibel langit pada dasarnya adalah binatang ibel penangis darah, dan juga mengandung aura Dewa Yin dan Yang. Bagaimana? Kebetulan ada dua rekan abadi di sini yang masing-masing mewarisi Dewa Yin dan Yang sampai batas tertentu. Energi Yin dan Yang ini akan diberikan kepada mereka masing-masing. Mengenai kekuatan garis keturunan yang terkandung dalam Dewa Penangis Darah, sahabat abadi Li akan menyerapnya untuk sementara. Jika kau bisa memurnikannya, itu akan sangat bagus. Jika tidak, Taois Wuming punya cara sendiri untuk melautkannya. Taois Wuming, bagaimana menurutmu? Limuran mengangguk senior Wuming juga setuju melakukan ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, aku akan segera bertindak. Teriak Dewa Pedang Xiao Yao pelan, dan beberapa cahaya pedang berkelebat di tangannya. Dalam sekejap, tubuh ibel yang tersisa terpotong menjadi bola kabut darah dan dua bola udara peri khusus. Limuran dan para dewa sejati lainnya sangat terkejut. Teknik pedang itu sangat kuat. Jika bisa membelah langit dan menghancurkan bumi, itu akan baik-baik saja. Namun, Dewa Pedang Xiao Yao justru mampu menggunakan niat pedang untuk memisahkan esensi yang terkandung dalam sisa-sisa ibel surgawi. Dalam sekejap, esensi sisa-sisa ibel surgawi terbagi menjadi tiga bagian, satu besar dan dua kecil. Seketika, Dewa Pedang Xiao Yao melambaikan lengan bajunya, dan energi Yin dan Yang berubah menjadi sinar cahaya abadi, yang menembus tubuh Niseng dan Huoyun. Kedua dewa itu langsung merasakan aura kekerasan, tubuh mereka tak mampu menahannya. Esensi dan darah ibel itu berubah menjadi garis-garis cahaya darah dan meresap ke dalam tubuh Limuran. Limuran tiba-tiba merasakan darahnya mendidih, kulitnya membengkak dan pecah, dan seluruh tubuhnya hampir meledak. Pada saat ini, Dewa Pedang Xiao Yao melemparkan beberapa segel berturut-turut, yang kemudian dipasang pada Limuran dan ketiga dewa lainnya. Setelah segel ini dilemparkan, energi Yin dan Yang serta darah dalam tubuh Limuran langsung ditekan dan disegel sementara di tubuh ketiga dewa tersebut, dan tidak menyerang. Setelah menyelesaikan semua ini dalam 2 atau 3 tarikan napas, Xiao Yao Sword Immortal segera meraih kapak penciptaan di depan Limuran di udara, dan mengayunkannya ke udara sambil berteriak, buka. Tiba-tiba, cahaya keemasan gelap memancar dari kapak penciptaan. Kemanapun cahaya itu lewat, retakan besar muncul di 33 lapisan awan di atas alam abadi. Limuran dan yang lainnya melihat kehampaan tak berujung langsung melalui retakan itu. Bahkan kehampaan tak berujung itu pun hancur menjadi terowongan ruang angkasa raksasa, menuju ke tujuan yang tak diketahui. Meskipun kapak penciptaan bukanlah artefak kelahiran Xiao Yao Sword Immortal, bagaimanapun juga, ia adalah makhluk surgawi. Melepaskan sedikit saja kekuatannya untuk membelah langit dan bumi bukanlah hal yang sulit. Terlebih lagi, sedikit saja kekuatannya sudah cukup. Jika kapak penciptaan dilepaskan sepenuhnya, itu akan menyebabkan pergeseran dahsyat, dan alam abadi yang mereka tempati saat ini tidak akan mampu menahan sisa kekuatannya dan akan hancur total. Peri Huan, kau mau pergi atau tidak? Tanya Dewa Pedang bebas dan mudah. Aku tidak akan pergi, kata Huan Ling'er perlahan, aku hanyalah klon, sama seperti klon Peri Es. Cepat atau lambat, klon itu akan hancur. Jika aku tinggal bersama Li Xianyu dan saudara Wuming beberapa tahun lagi, aku hanya akan semakin enggan pergi saat mereka berpisah. Aku akan memanggil tubuh asliku untuk datang sekarang. Mungkin aku masih bisa bertarung bersama Xiao Yao Sword Immortal. Oke, Xiao Yao Sword Immortal setuju. Ia menyerahkan kapak penciptaan dan liontin giok kepada Limuran, lalu melambaikan lengan bajunya dan melepaskan energi sejati yang tak terbayangkan jumlahnya, yang berubah menjadi angin tak terlihat yang tak berujung, menyapu Limuran, Niseng, Huoyun, Xiao Lei, dan Qiongqi, dan bersama-sama mereka tenggelam ke dalam lorong hampa yang dibuka oleh kapak penciptaan. Hati-hati, para makhluk abadi. Dewa Pedang Xiao Yao membungkuk kepada Limuran dan makhluk abadi lainnya yang terbang ke lorong hampa, lalu menyaksikan kepergian mereka. Di atas istana abadi dengan batasan-batasan ketat dan dikelilingi awan, sinar cahaya abadi sesekali akan turun dari langit dan menghilang ke dalam istana abadi. Rumah abadi dipenuhi aula-aula dengan berbagai ukuran, dan di dinding hampir setiap aula terdapat jimat giok yang tak terhitung jumlahnya, diukir dengan berbagai pola abadi. Setiap kali seberkas cahaya abadi muncul,
jimat giok tersebut diaktifkan, memancarkan cahaya yang cemerlang. Pada saat ini, seorang dewa sejati segera terbang ke jimat giok yang telah diaktifkan, mengumpulkan informasi yang terpancar dari jimat giok tersebut dan mendaftarkannya berdasarkan berbagai kategori. Karena transmisi cahaya abadi yang terus-menerus, para dewa sejati ini cukup sibuk, sosok mereka terus-menerus berkelebat di depan setiap jimat giok yang telah diaktifkan. Seorang lelaki tua Taixian sedang duduk di aula utama. Setelah para dewa di aula selesai menghimpun informasi, mereka akan menyusunnya menjadi selembar batu giok dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Setelah lelaki tua itu melihatnya sekilas, ia mengangguk, menerima lembaran batu giok tersebut, dan memasukkannya ke dalam kotak batu giok berukuran sekitar 1 kaki persegi. Kotak giok ini adalah harta karun spasial yang luar biasa, mampu menyimpan ratusan ribu keping giok berisi informasi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah kotak giok ditutup, segel di permukaannya otomatis aktif. Tanpa token khusus, bahkan seorang kultivator Golden Immortal biasa pun tidak akan mampu membuka kotak giok ini. Jika dibuka paksa, kotak giok dan keping giok di dalamnya akan langsung hancur. Seorang Taixian tua dan puluhan Zenxian sibuk dan tertib, dan aula itu sangat sunyi. Tiba-tiba, seorang dewa giok parubaya menerima pesan dan menjadi terkejut sekaligus serius. Ia berbisik kepada temannya, memintanya untuk mengumpulkan informasi dari jimat giok lainnya, sementara ia sendiri bergegas menghampiri pria tua Taixian yang memegang jimat giok. Apa yang terjadi? Tetua Taixian terkekeh. Saya melihat begitu banyak berita setiap hari, tetapi adakah sesuatu yang akan dianggap begitu serius oleh Diakon Liu? Tuan Su akan langsung tahu. Diakon Liu, yang memiliki tingkat kultivasi Dewa Giok, dengan hormat menyerahkan jimat giok di tangannya kepada lelaki tua itu. Hall Master Su melirik ke arah pria parubaya itu, tersenyum tipis, mengambil jimat giok itu dengan acuh tak acuh, dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindainya. Tiba-tiba, ekspresi kepala Aula Su berubah drastis. Ia berdiri dengan tersentak dan berseru pelan, bagaimana ini bisa terjadi? Kepala Aula Su merenung sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Diakon Liu, mohon tunggu di sini sebentar. Saya akan melaporkan berita ini secara pribadi kepada Penatua Qian. Ya, Diakon Liu mengangguk dan memperhatikan lelaki tua itu berbalik dan terbang menjauh, sosoknya menghilang di balik koridor menuju aula dalam istana abadi. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua botak dengan tingkat kultivasi Tai Jinxian terbang bersama Dewa Agung Su. Ketika Diakon Liu dan para dewa sejati lainnya melihat lelaki tua itu, mereka semua berhenti dan membungkuk hormat, salam, Tetua Qian. Tetua Qian melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para dewa untuk menghindari formalitas, sambil bergumam dalam hati, posisi teratas di peringkat bebas dan mudah telah berpindah tangan, dan itu jatuh ke tangan seorang kultivator yang sama sekali tidak dikenal dan belum pernah berada di peringkat ini sebelumnya. Ini sungguh aneh. Tetua ini harus pergi sendiri dan bertemu dengan pemimpin baru peringkat abadi ini. Dia seharusnya masih di bawah peringkat bebas dan mudah. Seharusnya mereka masih di sana. Jawab Kepala Aula Su, kami menerima pesan itu begitu mendengarnya, dan langsung memberitahu Penatua Qian. Hanya butuh beberapa patah kata untuk sampai. Bagus sekali. Tetua Qian mengangguk, lalu bergegas pergi di bawah tatapan hormat dari Master Aula Su dan para dewa lainnya. Penatua Qian terbang cepat dan segera tiba di bawah plakat giok yang menjulang tinggi di pusat kota Qingyu. Ratusan orang abadi telah berkumpul di sana, menunjuk daftar pada plakat giok dan mendiskusikannya. Dua pengawal abadi, mengenakan baju zirah kekaisaran hijau, bergegas maju untuk menyambut Tetua Qian. Melihat kedatangan Tetua Abadi Emas, para pengawal abadi lainnya juga membungkuk hormat dan minggir. Penatua Qian melambaikan tangan dengan santai kepada para dewa lainnya, lalu mengirim pesan suara kepada para pengawal dewa, bertanya, apakah puncak daftar dewa ada di sini? Melapor pada Tetua Qian datang terlambat selangkah, dan sahabat abadi itu langsung pergi. Jawab pengawal abadi itu. Pergi. Tetua Qian tercengang. Peringkat Xiaoyao Istana Xiaoyaoku terbagi menjadi 3 daftar peringkat abadi, peringkat emas, dan peringkat surgawi. Meskipun peringkat abadi berada di posisi terbawah, mereka yang berhasil masuk pasti bukan orang asing. Orang ini tidak dikenal, tetapi dengan satu gerakan, dia langsung naik ke puncak peringkat abadi dan menjadi pemimpin peringkat abadi. Masalah ini akan menyebar dalam beberapa hari, dan kemudian semua kekuatan akan bergegas bertanya kepada istana ini tentang asal-usul pemimpin daftar tersebut. Meskipun istana Xiaoyaoku bukan sekte terkenal, sekte ini terinformasi dengan baik dan terkenal. 3 peringkat Xiaoyao bahkan diawasi lebih ketat oleh para dewa. Sekarang pemimpin peringkat dewa telah berganti, dan aku tidak tahu asal-usul pemimpinnya. Bagaimana aku bisa menjawab pertanyaan dari berbagai sekte? Penjaga abadi itu berkata, saya juga meminta teman abadi itu untuk meninggalkan beberapa informasi lagi, tetapi dia berkata. Apa katanya? Tanya Tetua Qian. Dia bilang dia penasaran,
jadi dia menyuntikkan aliran energi abadi ke dalam peringkat Xiao Yao untuk menguji kekuatan magisnya sendiri. Dia tidak menyangka akan tiba-tiba melonjak ke puncak daftar. Ketika saya menanyakan namanya, dia bercanda bahwa dia lupa memikirkan nama sebelum eksperimen. Dia begitu malu sehingga dia hanya mengambil nama keluarga Zhao dan nama pemberian Wuming, yang berarti pemimpin rakyat. Dia sekarang adalah Zhao Wuming, yang tetap berada di puncak peringkat abadi. Bagaimana mungkin dia begitu santai? Tetua Qian mengerutkan kening. Zhao Wuming ini jelas hanya nama samaran. Apa benar-benar tidak ada petunjuk tentang identitas aslinya? Sungguh suatu kehormatan bisa menduduki peringkat pertama. Sekalipun mereka yang berada di peringkat abadi hanya memiliki tingkat kultivasi seorang abadi sejati, reputasi pemimpin peringkat tidak kalah dengan para master sekte dan tetua tingkat abadi emas dari beberapa sekte kecil dan menengah. Dia mendapatkan posisi pemimpin peringkat, tetapi dia sama sekali tidak menghargainya, hanya menyisakan nama samaran. Apa dia meremehkan status istana Xiao Yao dan 3 peringkat Xiao Yao di alam abadi Cheng Feng? Bukan begitu, jawab penjaga abadi itu. Itu token identitas yang menandai posisi teratas dalam peringkat abadi. Sahabat abadi Zhao dengan senang hati menerimanya. Oh, dan dia juga meninggalkan pesan, mengatakan dia pasti akan mengunjungi istana Xiao Yao suatu hari nanti. Penatua Qian mengangguk pelan dan berkata, bagus. Karena dia berada di puncak daftar, banyak makhluk abadi tentu akan mengkhawatirkannya. Selama dia tetap di kota Qingyu, selama dia tetap di alam abadi Cheng Feng, dia akan segera ditemukan oleh para makhluk abadi, dan identitas mereka tentu akan diketahui. 3 daftar bebas dan mudah merupakan daftar unik yang hanya dimiliki oleh alam abadi Cheng Feng dan 10 alam abadi timur utama lainnya. Daftar-daftar tersebut terbagi menjadi daftar abadi, daftar emas, dan daftar surgawi, yang masing-masing mencatat nama-nama dewa sejati, dewa emas, dan dewa surgawi yang telah memasuki dan meninggalkan 10 alam ini. Daftar abadi mencakup nama-nama 10.000 dewa, daftar emas hanya berisi nama-nama 100 dewa, dan daftar surgawi hanya berisi 5 nama, tak lain adalah 5 dewa abadi surgawi yang memimpin alam abadi timur. Menerima daftar bebas dan mudah mengangkat seseorang dari ketidakjelasan peringkat tinggi membawa pengakuan di antara para dewa, bahkan menarik perhatian para tetua dewa emas dari sekte-sekte besar. Kini, setelah posisi teratas dalam daftar abadi telah beralih ke seorang kultivator yang sebelumnya tidak dikenal, para dewa tentu saja ramai dibicarakan, dan berita tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh kota-kota besar para dewa. Ribuan mil di utara kota Qingyu di alam abadi Cheng Feng, istana Tao Qingyun adalah tempat berkumpulnya para dewa. Kebetulan hari itu adalah hari ketika Master Kuil Qingyun mengadakan forum untuk membahas Dao. Kesempatan ini, yang hanya datang sekali setiap beberapa ratus tahun, tentu saja menarik banyak dewa sejati dari kota Qingyu untuk mendengarkan, beberapa bahkan datang khusus dari kota-kota abadi lain yang jauh. Berkumpulnya ribuan dewa abadi merupakan tontonan yang megah. Para kultivator istana Tao Qingyun yang banyak jumlahnya masing-masing menjalankan tugasnya, menjamu tamu, menjaga ketertiban, dan menjaga ketat area terlarang. Mereka cukup sibuk. Jika diskusi Taois ini, yang dipimpin oleh seorang Daluo Jinxian, tidak terbatas pada dewa sejati, pasti akan ada 10 kali lipat lebih banyak dewa abadi tahap penyeberangan kesengsaraan yang bersaing untuk mendapatkan tempat tersebut. Mimbar luas itu kosong, tetapi di sekelilingnya berkibar ribuan awan keberuntungan warna-warni, masing-masing setinggi beberapa kaki. Para dewa turun ke atas awan-awan ini, masing-masing duduk bersila, menunggu diskusi dimulai. Mayoritas dewa yang hadir adalah para kultivator dari berbagai sekte dan keluarga besar di kota Qingyu dan sekitarnya. Kebanyakan saling kenal. Setelah bertemu, beberapa berbasa-basi, yang lain mengangguk dalam diam. Banyak yang duduk dengan mata terpejam, tak menyadari keadaan di sekitar mereka. Entah mengapa, sekitar selusin awan keberuntungan yang paling dekat dengan mimbar tetap kosong. Jelas ini tempat terbaik untuk mendengarkan ceramah guru biara Qingyun, namun para abadi tampak tak menyadarinya. Bahkan mereka yang datang lebih awal pun selalu memilih tempat duduk agak jauh di belakang, menolak untuk menempatinya. Sesekali, beberapa kultivator pemula, melihat awan keberuntungan yang tersisa di barisan depan, mencoba terbang di atasnya, tetapi entah rekan mereka mencegahnya atau mereka memperhatikan ekspresi kultivator lain dan berubah pikiran, akhirnya mendarat di awan keberuntungan lainnya. Tepat setelah tengah hari, ditemani beberapa dewa dari istana Qingyun Dao, seorang pemuda anggun tiba. Sebagian besar dewa yang tadinya duduk di awan keberuntungan berdiri menyambutnya, berkata, Tuan Pei, senang bertemu Anda. Master Pei mengangguk dan memberi hormat kepada para dewa lainnya satu persatu, lalu terbang ke salah satu awan keberuntungan yang kosong di barisan depan dan mendarat dengan percaya diri. Mimbar kembali tenang. Para dewa tampaknya tidak keberatan dengan Master Pei yang menempati barisan depan awan keberuntungan, seolah-olah selusin awan keberuntungan ini khusus diperuntukkan bagi orang seperti dia. Tak lama kemudian,
seorang pemuda tampan lainnya tiba, ditemani para dewa abadi istana King Yundao. Kali ini, lebih banyak kultivator berdiri untuk menyambutnya. Bahkan Tuan Muda Pei pun berdiri, tersenyum lebar, dan membungkuk, "Tuan Muda Han, Anda datang sepagi ini." "Tuan Pei, Anda datang lebih awal dari saya." Pemuda itu tersenyum dan membungkuk, lalu mendarat di awan keberuntungan yang kosong di samping Tuan Pei. Rupanya, ada tempat untuknya di awan keberuntungan ini. Lebih baik datang lebih awal agar bisa mendapatkan tempat duduk yang nyaman. Kata Master Pei sambil tersenyum, jarang sekali kalian mendapat kesempatan berdiskusi Dao dengan para dewa emas Daluo. Lagi pula, setiap kali Master Senior Kuil King Yun berdiskusi Dao, beliau selalu berbicara dari hati, tidak pernah asal bicara. Penjelasannya mendalam dan mudah dipahami, dan beliau memberi kami generasi muda banyak petunjuk, jadi kalian semua, para dewa, sangat menantikannya. Namun, sebagai Master Istana Muda, kalian sering bertemu dengan para dewa emas, dan ayah kalian adalah Master Istana Xiaoyun dengan tingkat kultivasi seorang dewa emas Hunyuan. Namun, setiap kali Master Senior Kuil King Yun mengadakan forum, Master Istana Muda tidak pernah melewatkannya. Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Ayah saya sering berkata bahwa meskipun guru Kuil King Yun tidak sehebat beliau, beliau juga seorang kultivator dewa emas yang sangat beliau kagumi. Keduanya memiliki hubungan pribadi yang erat. Khususnya, teori-teori sang guru tentang Dao cukup unik. Jadi, jika ada kesempatan seperti itu, selama saya masih di alam abadi Chengfeng, saya pasti tidak akan melewatkannya." Sementara keduanya berbincang, semakin banyak dewa abadi yang datang. Kebanyakan dari mereka memasuki gerbang abadi Istana Tao King Yun dan terbang ke sini sendiri sementara beberapa ditemani oleh penguasa tempat ini para dewa abadi Istana Tao King Yun. Para dewa abadi hanya perlu melihat apakah pengunjung tersebut ditemani oleh sang guru dan berapa banyak orang yang menemaninya untuk mengetahui apakah status pengunjung tersebut mulia. 3 dewa berjubah abu-abu juga datang. Salah satu dari mereka menatap para dewa dan berkata kepada rekan-rekannya dengan heran, "Bukankah diskusi Master Kuil King Yun dimulai siang ini? Kita sudah tiba hampir 2 jam lebih awal, dan sudah banyak dewa sejati yang datang." Suara pria itu agak serak, dan jelas dia seorang pria tua. "Makin ke sini, makin membuktikan kita datang ke tempat yang tepat." Salah satu temannya tertawa. "Kalau sepi, mungkin kita akan langsung balik dan pergi, karena mungkin kita nggak akan dapat apa-apa. Semoga perjalanan hari ini bermanfaat," kata orang ketiga. Ia melirik mimbar dan menunjuk ke tengah, terkejut sekaligus gembira. "Masih ada beberapa kursi kosong di sana. Rekan Taoist Li, ayo kita ke sana." "Tunggu sebentar," kata lelaki tua itu, "ini jelas tempat terbaik, tapi kosong. Mungkin sudah dipesan untuk seseorang yang spesial. Kalau kita gegabah menempatinya, aku khawatir." "Haha, kalau saudara Huo tidak berani duduk, pergilah ke barisan belakang. Aku tidak mau pergi jauh, malah pergi dekat." Sambil berkata demikian, pria itu langsung terbang ke sisi Master Pei dan yang lainnya, lalu mendarat di salah satu awan keberuntungan yang kosong. Ketika tindakan itu dilakukan, semua makhluk abadi terkejut dan mata mereka tertuju pada biksu berjubah abu-abu. "Siapa kau, kultivator? Kasar sekali," teriak Master Pei, "kau pikir kau bisa duduk santai di sini?" "Mengapa tidak?" tanya biksu berjubah itu. Seorang lelaki tua di barisan belakang berdiri, tersenyum ramah. Ia membungkuk kepada biksu berjubah dan berkata, "Ini pertama kalinya Anda menghadiri konferensi Dao Istana Dao King Yun, kan? Dan Anda mungkin tidak berlatih di dekat kota King Yu, kan?" Biksu berjubah itu mengangguk lalu bagaimana? "Benar," kata lelaki tua itu sambil tersenyum. "Meskipun bukan persyaratan yang eksplisit, kami punya aturan tak tertulis. 12 kursi di barisan depan ini hanya ditempati oleh masing-masing sahabat abadi yang ketenaran dan kekuatannya melampaui para abadi sejati. Misalnya, kedua sahabat abadi ini, Master Pei dan Master Istana Han, keduanya adalah master yang berada di peringkat 500 teratas peringkat abadi bebas dan mudah. Tentu saja, mereka memenuhi syarat untuk duduk di sini." Begitu, biksu berjubah itu mengangguk, terkekeh, lalu memanggil kedua rekannya, "Kalian dengar itu? Ini tempat khusus untuk kami. Kami tidak boleh mengecewakan kebaikan kalian, sesama makhluk abadi." Setelah mengatakan ini, ia duduk bersila dengan santai di atas awan keberuntungan, tanpa menunjukkan niat untuk menyerah atau mundur ke barisan belakang. Kedua temannya, setelah berbisik dan mendesah pelan, juga terbang mendekat, masing-masing menempati awan keberuntungan dan mendarat di atasnya. Pria tua yang baik hati itu tertegun sejenak, lalu berkata, "Apakah ketiga rekan abadiku mengerti apa yang kukatakan? Tempat ini dipersiapkan untuk rekan abadi Ling dan beberapa murid sekte lainnya." Pria tua itu dihentikan oleh tangan Tuan Muda Istana Han sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya. Tuan Muda Istana Han tersenyum tipis dan dengan sopan memberi hormat kepada 3 biksu berjubah di sampingnya. "Nama saya Han Feilian,
Tuan Muda Istana Xiaoyun. Saat ini saya berada di peringkat ke-362 dalam peringkat abadi bebas dan mudah, saat ini di peringkat ke-365. Bolehkah saya tahu siapa nama kalian, rekan-rekan Taois? Ketiga biksu berjubah itu membungkuk hormat. Salah satu dari mereka menjawab dengan tenang, Istana Dao Qingyun sedang mengadakan diskusi tentang Dao, dan ada banyak pendengar. Kami hanyalah salah satunya. Jika kami mengenal semua orang, saya khawatir acara ini tidak akan selesai dalam sebulan. Mengapa Tuan Muda Istana bertanya begitu banyak? Kepala Istana Han Shao tersenyum dan berkata, meskipun ada ribuan dewa abadi berkumpul di sini, tidak banyak yang berani duduk di 12 awan keberuntungan ini di baris pertama. Aku sungguh ingin bertemu mereka satu persatu. Ya, Tuan Muda Pei menimpali, kalian bertiga, makhluk abadi, berani duduk di sini, tapi tidak beranikah kalian melepas jubah dan mengumumkan nama kalian? Katakan padaku namamu. Ya, karena dia berani duduk di barisan depan, bagaimana mungkin dia orang yang tidak dikenal? Para dewa di sekitar semuanya setuju. Kebanyakan orang di sini adalah dewa dari berbagai kekuatan besar di kota Qingyun. Mereka saling kenal. Ketika mereka melihat tiga orang asing yang tidak dikenal duduk di barisan depan, mereka tentu ingin tahu apa yang sedang terjadi. Saat mereka berdiskusi, mereka tiba-tiba mendengar seorang anak laki-laki dari Istana Tao Qingyun berkata dengan suara nyaring selamat datang di 4 pahlawan angin. Semua makhluk abadi segera mengalihkan perhatian mereka ke arah gerbang abadi, dan melihat seorang tetua Taiyi Golden Immortal dari Istana Tao Qingyun secara pribadi memimpin puluhan anak Tao dan terbang menuju panggung khotbah untuk bertemu dengan 4 makhluk abadi sejati. Semua makhluk abadi berdiri menyambutnya, bahkan mereka yang duduk dengan mata terpejam, mengabaikan segala sesuatu di sekitar mereka, tidak terkecuali dan semuanya berdiri. Hanya 3 biksu berjubah yang masih duduk, yang terasa agak canggung. Namun, setelah melihat pergerakan para dewa di sekitar mereka, ketiga dewa itu berdiri satu demi satu, dan akhirnya, mereka tidak merasa aneh lagi. Kenapa Master Sekte Muda Ling dan semua makhluk abadi lainnya juga ada di sini? Kalian berempat punya banyak kesempatan untuk mendengarkan kakak senior Qingyun membahas Dao. Kenapa repot-repot menghadiri konferensi ini seperti makhluk abadi lainnya? Tetua Taiyi Golden Immortal terkekeh. Ia cukup sopan kepada keempat dewa sejati, terutama kepada pemuda tampan yang memimpin, dengan sedikit rasa hormat. Di dunia kultivasi abadi, jarang sekali seorang kultivator tingkat tinggi bersikap begitu hormat kepada seorang junior. Pemuda itu tersenyum tipis dan berkata, sebelum kami berempat berpartisipasi dalam konferensi 10.000 dewa, kami menerima bimbingan dari senior Qingyun, yang sangat bermanfaat bagi kami. Jadi kali ini, ketika kami mendengar bahwa senior Qingyun telah mengakhiri retretnya dan mengadakan forum untuk membahas Dao, kami secara khusus menyiapkan hadiah kecil untuk datang ke sini, pertama untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami, dan kedua untuk mendengarkan bimbingan senior Qingyun lagi. Tetua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuan Muda Sekte Ling sungguh sopan. Di konferensi 10.000 dewa ini, Tuan Muda Sekte Ling dan 4 rekan abadi kita mewakili semua dewa di wilayah kita dan akhirnya berhasil mencapai perempat final, membuat kita mendapatkan reputasi yang luar biasa. Kini setelah keempat rekan abadi kita kembali, reputasi mereka berada di puncaknya, namun mereka masih begitu sopan dan tak gentar dengan kebaikan lama mereka. Ini sungguh langka. Kakak senior Qingyun pasti akan senang melihat keempat rekan abadi kita kembali dengan penuh kemenangan. Mohon tunggu sebentar, saya akan pergi dan mengundang kakak senior Qingyun keluar dari pengasingan untuk membahas Dao. Terima kasih, senior King Feng. Master Sekte Ling dan keempat dewa lainnya dengan sopan membalas hadiah itu dan menyaksikan tetua Jin Xian pergi. Setelah para tetua pergi, para dewa lainnya membungkuk hormat kepada Master Sekte Ling dan keempat dewa lainnya. Bahkan Master Istana Han dan Master Pei pun sangat hormat kepada keempat dewa tersebut. Keempat dewa juga duduk di atas awan keberuntungan yang kosong di barisan depan. Kepala Istana Han Shao dan yang lainnya sedikit menoleh ke samping, tidak berani duduk berdampingan dengan keempat dewa, bahkan samar-samar mempertahankan etiket junior. Para dewa di sekitar mimbar sempat ramai untuk sementara waktu, tetapi setelah keempat dewa itu duduk dan terdiam, kerumunan langsung hening, dan tak seorang pun berbicara keras lagi. Perhatian para dewa sepenuhnya tertuju pada keempat dewa itu, dan tak seorang pun bertanya lagi kepada ketiga biksu berjubah misterius itu. Master Sekte Muda Ling kebetulan duduk di sebelah ketiga biksu berjubah. Melihat mereka berdiri untuk menyambutnya, ia mengangguk sopan, meskipun ia tidak mengenali mereka. Setelah ia duduk, ketiga biksu berjubah mengikutinya, meskipun mereka tidak banyak mengobrol. Para dewa semakin berdatangan satu demi satu. Kebanyakan dari mereka melirik keempat dewa tersebut, lalu langsung menatap dengan takjub ke arah Tuan Muda Sekte Ling dan yang lainnya. Kemudian, tanpa suara, mereka terbang ke barisan belakang, mencari tempat duduk kosong. Sesekali,
beberapa kultivator berstatus tinggi, ditemani oleh para kultivator Istana King Yundao, akan tiba. Setelah menyapa Tuan Muda Sekte Ling dan yang lainnya dengan tenang, mereka akan mendarat di awan keberuntungan di barisan depan. 1 jam sebelum tengah hari, semua makhluk abadi telah berkumpul di sini, dan tidak ada lagi makhluk abadi yang datang. Siang harinya, lapisan cahaya peri tiba-tiba muncul di antara pegunungan dan awan hijau yang jauh. Para dewa tergerak, berpikir bahwa mungkin itu adalah Master Kuil King Yun yang menerobos penghalang dan keluar. Benar saja, setelah menunggu selama 1 batang dupa, seorang Taois tua berambut dan berjanggut putih, ditemani ratusan orang abadi dari Istana Taois King Yun, tiba di atas altar. Jubah Taois tua itu sudah usang, dan penampilannya agak lusuh dan tidak rapi. Ia tak lain adalah guru biara King Yun, seorang kultivator Daluo Jinxian. Kemungkinan besar ia tiba di sini langsung setelah retretnya, bahkan tanpa mandi atau berganti pakaian. Salam untuk senior King Yun. Para dewa sudah berdiri dan memberi hormat. Lupakan saja, tidak perlu begitu sopan. Kepala kuil King Yun melambaikan lengan bajunya, lalu mendarat di mimbar. 2 anak Tao dari Istana Tao King Yun buru-buru mengambil sebuah bantal dan meletakkannya di sana. Kepala kuil King Yun kemudian duduk di atas bantal dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada para dewa agar duduk juga. Para dewa kembali membungkuk, lalu duduk. Tiba-tiba, suasana hening, menunggu Daluo Jinxian yang baru saja keluar dari retret untuk berkhotbah dan membahas dharma. Master Kuil King Yun melirik semua dewa dan tentu saja memperhatikan 4 dewa termasuk Master Ling Sao yang berada di barisan depan terlebih dahulu. 4 sahabat abadi juga ada di sini. Master biara King Yun tersenyum tipis. Saya telah mengasingkan diri selama lebih dari 300 tahun. Ngomong-ngomong, konferensi 10.000 dewa telah berakhir. Saya ingin tahu apa yang telah diperoleh ke-4 sahabat abadi ini. Salah satu dari 4 dewa abadi menjawab dengan hormat, Senior, berkat bimbingan Anda, kami cukup beruntung bisa mencapai perempat final. Oh, Master biara King Yun sedikit terkejut, tetapi ia menggelengkan kepala dan berkata, Luo abadi tidak menjawab pertanyaanku. Mencapai perempat final memang hasil yang sangat bagus, tapi bukan itu yang ingin kutanyakan. Pemuda itu tertegun sejenak, lalu menjawab, selain peringkat kami juga menerima sejumlah harta sebagai hadiah, termasuk. Sebelum selesai berbicara, Master biara King Yun menggelengkan kepalanya lagi dan berkata sambil tersenyum, saya tidak bertanya tentang harta, saya bertanya tentang keuntungan. Apakah Anda benar-benar mendapatkan sesuatu? Keuntungan nyata. Kita telah mendapatkan banyak teman abadi dan banyak senior abadi emas karena ini. Apakah ini termasuk keuntungan? Tanya seorang abadi lainnya. Master Kuil King Yun masih menggelengkan kepalanya. Master Sekte Muda Ling merenung sejenak dan berkata, di konferensi 10.000 dewa ini, kita telah menyaksikan Taoisme para dewa sejati dari segala penjuru. Ini telah memperluas wawasan kita. Ini bisa dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Kepala Kuil King Yun mengangguk pelan. Yah, ini bisa dianggap panen. Harta karun peringkat tak lain hanyalah ketenaran dan kekayaan. Kata ketenaran dan kekayaan terlalu sempit untuk dianggap panen bagi kita para dewa. Di mata para dewa, hanya ada satu jenis panen. Ada apa? Tanya Master Muda Sekte Ling. Ia bertanya mewakili para dewa lainnya, karena mereka semua ingin tahu jawabannya. Jalan surgawi, kata Master Kuil King Yun. Di mata para dewa, hanya ada jalan surgawi. Hanya ketika seseorang menyadari dan mencapai jalan tersebut, seseorang dapat dianggap telah memperoleh sesuatu. Segala sesuatu yang lain hanyalah harta benda. Tuan Muda Ling mengangguk sambil berpikir, Junior, terimalah instruksiku. Salah satu dari 3 biksu berjubah, yang awalnya acuh tak acuh, mendengar ini dan berbisik kepada rekan-rekannya, Hei, guru biara King Yun ini cukup menarik. Mungkin perjalanan ini tidak sia-sia. Salah satu rekannya menjawab, memang. Kultivasi Master Kuil King Yun tidak terlalu tinggi, tetapi hanya dalam beberapa kata, dia memiliki aura seorang abadi. Dia jauh lebih menarik daripada Tetua Jin, sang abadi emas primordial. Pada saat ini, Penatua King Feng yang melayang di dekatnya bertanya, Kakak senior King Yun, saya ingin tahu jenis dao surgawi apa yang telah Anda pahami selama retret Anda kali ini, dan jenis dao surgawi apa yang sedang Anda bahas di forum Anda hari ini. Kepala biara King Yun mengangguk. Ia menyingkirkan senyumnya, raut wajahnya serius dan bermartabat, lalu berkata dengan lantang, kali ini, aku akan membahas dharma hanya dengan 4 kata. 4 kata yang mana? Tanya Tetua King Feng segera. Hebat, Tao, tak bertindak. Guru Kuil King Yun mengucapkan setiap kata dengan jelas, dan suaranya menggema ke angkasa. Jalan agung adalah kelambanan. Sebagian besar makhluk abadi tercengang dan saling memandang, sementara beberapa mulai berdiskusi dengan suara pelan. Master biara King Yun memandang ke sekeliling pada para dewa, tersenyum tipis, lalu berkata pada Master Muda Sekte Ling, Sahabat Ling, bagaimana kau menafsirkan ke-4 kata ini?
Master Muda Sekte Ling merenung sejenak dan berkata, Dao Agung adalah tidak bertindak. Inilah inti dari kitab-kitab klasik Tao. Kita, para praktisi teknik Tao, telah mendengar pepatah ini sejak kecil. Namun, karena misteri Taoisme yang mendalam, setiap praktisi mengembangkan jalan yang berbeda, dan pemahaman kita tentang kitab suci Tao juga beragam. Saya yang abadi ini percaya bahwa yang disebut Dao Agung adalah tidak bertindak, bukan tidak melakukan apa-apa, melainkan mengikuti hukum alam. Tidak bertindak berarti mendukung alam, tidak memengaruhi semua makhluk hidup, dan tidak melanggar hukum alam surga. Dao Agung adalah tidak bertindak, yang berarti Dao Agung yang sejati adalah mengikuti hukum surga dan tidak menentang berbagai hukum antara langit dan bumi. Saya ingin tahu apakah saya yang abadi ini telah memahaminya dengan benar. Master Biara King Yun mengangguk pelan, tersenyum tanpa berkomentar, lalu mengalihkan pandangannya ke tiga orang abadi lainnya di antara empat pahlawan angin berkuda. Bagaimana menurut kalian, tiga sahabat abadi? Luo Taixian, salah satu dari empat pahlawan, berkata, apa yang dikatakan Tuan Muda Sekte Ling persis seperti yang ingin kukatakan. Mengikuti jalan surga dan tidak menentangnya adalah jalan agung tanpa tindakan. Dua pahlawan lainnya juga mengangguk, menyatakan persetujuan mereka dengan pendapat Guru Ling. Master Biara King Yun mengangguk dan berkata kepada para dewa lainnya, sepertinya keempat pahlawan pada dasarnya memiliki pendapat yang sama. Para dewa lainnya, apakah kalian juga memiliki pandangan yang sama? Para dewa segera mulai membahas masalah ini. Sebagian besar setuju dengan pendapat Tuan Muda Ling, meskipun beberapa menawarkan perspektif alternatif. Namun, mereka semua pada dasarnya memiliki pandangan yang sama. Dao Agung adalah Wu Wei dan Dao mengikuti alam adalah prinsip dasar doktrin Tao, yang akrab bagi semua kultivator Tao. Wu Wei berarti menyesuaikan diri dengan jalan surga, sebuah prinsip yang dianut oleh hampir semua kultivator Tao. Hampir semua tokoh klasik Tao mengartikulasikan prinsip ini. Meskipun setiap dewa memiliki jalannya sendiri, mereka semua tetap bersatu dalam pemahaman mereka tentang prinsip tersebut. Master Biara King Yun melambaikan tangannya, dan para dewa yang sedang berdiskusi langsung terdiam. Master Biara King Yun tersenyum dan berkata, Dao Agung adalah kelambanan, jadi inilah penjelasan yang tepat. Namun, kepala kuil King Yun berhenti berbicara di tengah jalan. Tiba-tiba ia melayang tinggi ke langit dan menunjuk ke sebuah gunung di kejauhan. Energi pedang tak kasat mata menebas, memotong batu besar setinggi 3 meter dari dinding batu gunung yang berjarak 1000 mil. Batu besar itu tidak jatuh, melainkan tersapu angin, terbang menuju mimbar, dan mendarat dengan lembut di tengah altar yang kosong. Para dewa menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Bagi seorang dewa emas yang bermartabat, membelah gunung dan memecahkan batu tentu saja mudah. Bahkan para kultivator dari alam bawah pun dapat melakukannya dengan mudah. Para dewa tidak mengerti mengapa guru kuil King Yun melakukan ini. Apa arti batu besar ini? Master Biara King Yun mendarat dengan ringan di atas batu besar itu dan duduk bersila. Ia tersenyum dan berkata, jika seorang manusia dari alam bawah memukul batu ini dengan telapak tangannya, apa hasilnya? Master Muda Sekte Ling menjawab tanpa ragu, batu dari gunung abadi ini terlalu kuat untuk digerakkan oleh manusia biasa. Bahkan kultivator yang baru mencapai tingkat kultivasi kedua pun tak berdaya untuk menggoyahkannya. Satu serangan telapak tangan saja bagaikan semut yang mencoba menggoyahkan pohon. Serangan itu sama sekali tidak berpengaruh pada batu ini. Master Biara King Yun mengangguk dan tersenyum, benar, tapi bagaimana kalau itu kamu, Peri Ling? Master Muda Sekte Ling berkata, kami, para dewa sejati, dapat menghancurkan batu ini hanya dengan satu jari. Saya yakin kalian semua yang hadir di sini juga memiliki kemampuan ini. Benar sekali, kata Master Biara King Yun sambil tersenyum, lalu mengganti topik. Master Muda Sekte Ling sangat cerdas, bisakah kau melihat keanehannya? Aneh. Master Muda Sekte Ling tercengang ini. Ia tidak langsung menjawab, tetapi merenung dalam-dalam. Ia tahu pasti ada sesuatu yang lain di balik kata-kata Master Biara King Yun. Namun, sebagai seorang abadi, ia memiliki kemampuan untuk menghancurkan batu-batu besar, jadi apa yang aneh dari itu? Semua makhluk abadi terdiam dan bingung, dan mereka yang saling mengenal saling memandang, semuanya bingung. Tiba-tiba, biksu tengah dari 3 biksu berjubah itu berkata, yang kau maksud dengan aneh adalah semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin mudah untuk bertindak, sementara manusia biasa tidak berdaya menentang kehendak langit dan melanggar jalan, dan malah berdiam diri. Tepat sekali, Master Biara King Yun melompat kegirangan. Ia melirik ke arah pembicara dan mengangguk berulang kali, itulah yang kumaksud. Rekan-rekan abadi, pernahkah kalian menyadari bahwa semakin tinggi ranah kultivasi kita, semakin kuat kekuatan magis kita, semakin kita dapat menentang hukum alam. Tetapi karena Dao Agung adalah ketidakaktifan, yang menekankan kepada dewa pada hukum alam, mengapa semakin tinggi ranah kultivasi kita, semakin mudah bagi kita untuk bertindak. Jika Dao Agung benar-benar ketidakaktifan, maka menjadi manusia biasa,
tanpa daya apapun, tanaman dengan daya tahan yang lebih lemah, atau bahkan sebongkah batu tanpa berpikir, bukankah itu lebih tidak aktif, lebih patuh pada hukum alam? Jika demikian, lalu mengapa kita repot-repot berlatih? Mengapa repot-repot menjadi abadi? Bukankah semua kerja keras untuk meningkatkan kultivasi kita ini justru semakin menjauh dari Dao Agung? Kebanyakan makhluk abadi mengerutkan kening, dan beberapa bahkan menggelengkan kepala, tampak tidak setuju, atau bingung dan penuh keraguan. Bahkan Dewa Emas Tai, Tetua King Feng, membalas, kata-kata kakak senior sepertinya agak samar. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin kuat pemahaman Dao Surgawi, dan tentu saja semakin kuat kekuatan magisnya. Apa yang aneh dari itu? Master Biara King Yun terkekeh, mungkin kalian para dewa akan kesulitan memahami apa yang kukatakan. Jadi, aku akan memberimu contoh agar kalian bisa memahaminya. Ini juga merupakan pencapaian terbesarku selama ratusan tahun menyendiri. Setelah mengatakan ini, Master Biara King Yun menunjuk ke batu besar di bawahnya dan berkata kepada Master Muda Sekte Ling, "Teman Ling, kau ahli dalam ilmu pedang. Apa yang akan terjadi jika kau mengerahkan seluruh kekuatanmu untuk menembus batu besar itu dengan energi pedangmu?" "Hancurkan dengan satu pedang," jawab Master Muda Sekte Ling tanpa ragu. Master Biara King Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terlalu mudah untuk menghancurkan batu itu dengan satu pedang. Jika aku memintamu untuk menghancurkan batu itu dengan satu pedang tanpa merusaknya sama sekali, bisakah kau melakukannya?" "Ya," Master Muda Sekte Ling mengangguk. "Ilmu pedangku cukup kuat untuk dikendalikan sesuka hati. Begitu energi pedang menyentuh batu, energi itu akan menghilang dengan sendirinya tanpa merusak batu sama sekali." Master Biara King Yun menggelengkan kepalanya berulang kali dan mendesah, "Bukan itu maksudku. Maksudku adalah membiarkan energi pedang benar-benar menembus bebatuan, tetapi bebatuan itu akan tetap utuh. Bisakah kau melakukannya?" "Ini," Master Muda Sekte Ling tertegun, lalu menggelengkan kepalanya begitu energi pedang melewatinya, batu-batu itu akan hancur secara alami. Kecuali jika makhluk abadi ini bermaksud menahan energi pedang, menahannya untuk. Hanya dengan menahan diri hingga hampir seperti manusia biasa, setelah pemimpin Biara King Yun kepada Tuan Muda Sekte Ling, "Bisakah kau menghindari kerusakan pada batu-batu itu, kan?" Master Sekte Muda Ling mengangguk, alisnya sedikit berkerut. Ia merasa ada sesuatu yang misterius dalam perkataan Master Kuil King Yun, tetapi ia tidak tahu apa misterinya atau kebenaran apa yang terkandung di dalamnya. Master Biara King Yun kemudian bertanya kepada Tetua King Feng, "Saudara muda King Feng, kau ahli dalam menggunakan api. Jika api abadi sejati yang kau kembangkan membakar batu ini, mungkinkah ia tidak terluka?" Tetua King Feng merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Adik junior, kau tidak bisa melakukannya. Batu seperti ini akan berubah menjadi asap ketika terkena api abadi. Bagaimana mereka bisa tetap utuh? Bukan hanya kau, adik junior, yang bisa melakukannya. Aku khawatir semua makhluk abadi di dunia tidak bisa melakukannya, kan?" "Benarkah?" Master Biara King Yun tersenyum tipis. Ia melayang ke udara dan berkata lantang kepada para dewa, "Kalau begitu, hari ini, aku akan membiarkan kalian, para dewa, membuka mata kalian." Setelah kepala kuil King Yun selesai berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya, dan api muncul di telapak tangannya, dan api peri api merah berukuran beberapa inci naik. Namun, ia tidak langsung melepaskan api abadi. Sebaliknya, ia terus mengalirkan esensi sejatinya, telapak tangannya mengelilingi api abadi kecil itu sambil terus merapal mantra. Lapisan-lapisan cahaya abadi berkelap-kelip di antara telapak tangannya, muncul dan menghilang. Api abadi itu juga membesar dan mengecil, kekuatan dan kelemahannya berubah tak terduga. Semua makhluk abadi menatap guru kuil King Yun dan api abadi di telapak tangannya tanpa berkedip, ingin tahu taoisme macam apa yang akan dibicarakan oleh Daluo Jinxian yang terkenal ini. Apa hubungan antara api abadi yang tak terlihat ini dan tahu ketidakaktifan yang ia sebutkan? Ia merapal mantra selama satu batang dupa penuh, dan kabut putih mengepul dari tubuh kepala kuil King Yun. Ini adalah angin kencang yang menguap setelah energi sejatinya terkuras. Hanya dengan melihat kabut putih ini, orang bisa tahu bahwa kepala kuil King Yun sedang berusaha sekuat tenaga merapal mantra. Ekspresi guru biara King Yun juga sangat serius dan serius. Akhirnya, ia mengendurkan alisnya dan berkata dengan lembut, "Baiklah." Kemudian, dengan hati-hati ia menuangkan api abadi di telapak tangannya ke batu besar di bawahnya. Api abadi itu meresap ke dalam batu besar dan langsung menempel di permukaannya, membakarnya, dan memancarkan cahaya redup. Api tidak bertahan lama setelah 2 atau 3 tarikan napas, api pun menghilang. Batu besar itu sebagian besar masih utuh, hanya dengan beberapa bekas hangus samar di permukaannya. Para dewa semua tercengang. Api abadi milik Master Kuil King Yun benar-benar membakar batu besar itu. Tidak ada metode isolasi, juga tidak ada cara untuk menahan kekuatan api abadi itu. Bahkan api abadi yang lebih lemah pun sudah cukup untuk membakar batu besar itu.
Terlebih lagi, api abadi milik Master Kuil King Yun jelas mengandung kekuatan yang luar biasa, jadi mengapa hampir tidak menyebabkan kerusakan pada batu besar itu. Setelah melihat bekas hangus di permukaan batu besar itu, Master Biara King Yun mendesah pelan, jurus ini baru awal pencerahanku. Jurus ini belum cukup murni. Seandainya aku telah mempraktikkannya hingga tingkat yang dalam, bekas hangus ini tidak akan tersisa. Tetua King Feng terkejut dan bergumam takjub, Dao Agung adalah kelambanan. Mungkinkah Dao Agung yang sejati adalah kembali ke kesederhanaan dan hakikat sejati, tanpa kekuatan magis apapun? Salah. Master Biara King Yun tertawa dan berkata, Dao Agung adalah tidak bertindak, dan ada kalimat kedua, yaitu tidak melakukan apapun namun mampu melakukan segalanya. Dao Agung yang sejati bisa berupa tidak bertindak, dan justru karena tidak bertindak itulah ia bisa mampu melakukan segalanya. Mereka yang telah mencapai Dao Agung secara alami memiliki kekuatan magis yang tak terbatas dan dapat melakukan segalanya. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki sedikit pun kekuatan magis? Apakah masih belum ada sahabat abadi yang dapat memahami misteri di dalamnya? Para dewa terdiam. Master muda Sekte Ling mengerutkan kening dan merenung cukup lama, lalu berdiri dan membungkuk, berkata, metode senior King Yun sungguh luar biasa. Pasti ada rahasia mendalam yang tersembunyi di dalamnya, tapi aku terlalu bodoh untuk memahaminya. Aku mohon bimbinganmu. Master Biara King Yun tersenyum dan berkata, jika saya boleh mengatakannya dengan cara lain, mungkin Master muda Sekte Ling akan mengerti. Semua makhluk abadi tahu bahwa Yuan Qi langit dan bumi mengandung segudang Dao langit dan bumi. Setiap makhluk abadi memahami Dao langit dan bumi yang berbeda, dan dapat menggunakan Yuan Qi langit dan bumi untuk melakukan berbagai kekuatan magis. Dapat dikatakan bahwa setitik Yuan Qi langit dan bumi mengandung Dao yang tak terhitung jumlahnya. Namun, meskipun Yuan Qi langit dan bumi mengandung segudang Dao, ia tidak membahayakan apapun. Misalnya, batu besar ini, ketika aliran Yuan Qi langit dan bumi melewatinya, batu tersebut tetap utuh. Inilah yang saya pahami sebagai Dao Agung adalah ketiadaan tindakan dan Yuan Qi langit dan bumi dapat berevolusi menjadi berbagai kekuatan magis, yang mencakup segalanya. Dao Agung yang sejati seharusnya seperti Yuan Qi langit dan bumi ini ketiadaan tindakan, namun mencakup segalanya. Api abadi yang baru saja dilepaskan oleh Taois tua itu adalah secerca api sejati yang murni dan alami. Ketika api ini cukup murni untuk mendekati asal-usul Taoisme, ia bagaikan energi vital langit dan bumi. Api ini jelas mengandung kekuatan yang dahsyat, tetapi mampu menahan diri. Kemanapun ia lewat, ia bagaikan angin musim semi, tak membahayakan apapun, tak terlihat, dan tak aktif. Setelah mendengar pembicaraan Master Kuil King Yun, semua makhluk abadi terdiam dan berpikir keras. Master Biara King Yun tersenyum tipis dan berkata, baiklah, pembahasan Dao hari ini cukup sampai di sini. Saya akan menguji daftar emas Xiao Yao untuk melihat apakah Dao yang baru saya pahami dapat membantu saya naik peringkat di daftar emas Xiao Yao. Jika saya bisa membuat sedikit kemajuan, itu akan cukup untuk membuktikan bahwa Dao ketidakaktifan yang selama ini saya renungkan dalam pengasingan memang merupakan metode kultivasi yang sesuai dengan Dao surgawi. Tepat saat Master Biara King Yun hendak pergi, sebuah suara tiba-tiba terdengar senior, silakan tinggal. Kepala kuil King Yun tercengang. Orang yang berbicara adalah biksu berjubah yang berbicara sebelumnya. Biksu berjubah itu melanjutkan, doktrin senior tentang tidak bertindak, apakah ada paradoks yang bertentangan dengannya? Paradoks. Guru biara King Yun tercengang. Ia kemudian duduk bersila di atas batu besar lagi dan berkata kepada biksu berjubah, rekan abadi, bisakah kau menjelaskan paradoks itu? Biksu berjubah itu berkata, karena energi primordial langit dan bumi yang paling umum sudah mengandung Dao Agung, dan mampu melakukan segala sesuatu melalui ketidakaktifan, mengapa kita, para kultivator, mengolah teknik yang mengharuskan kita memurnikan energi primordial ini menjadi esensi sejati kita sendiri? Lagi pula, kekuatan magis yang kita tunjukkan dengan esensi sejati kita hanyalah sebagian kecil dari segudang Dao Agung. Dengan melakukan ini, bukankah kita, para kultivator, telah kehilangan inti dan salah memprioritaskan? Menggunakan metode aktif untuk mengolah Dao Agung ketidakaktifan, bukankah ini bertentangan dengan prinsip, dan apakah kita tidak akan pernah mencapai Dao? Master Biara King Yun terkejut. Ia mengangguk berulang kali dan berkata, pemahaman sahabat abadi ini sungguh luar biasa tinggi. Sejujurnya, baru setelah sekian lama merenungkan jalan tanpa tindakan, saya menemukan paradoks ini. Ini juga membuat saya sangat bingung. Pada titik ini, Master Kuil King Yun menghela napas dan berkata kepada para dewa, Tao mengikuti kodrat. Jalan surga ada secara alami dan tidak dapat dinilai dari benar atau salah. Dao Agung adalah ketidakaktifan, dan ketidakaktifan adalah segalanya. Ini juga merupakan prinsip dasar Taoisme, dan saya rasa jalan ketidakaktifan tidaklah salah. Karena paradoks ini telah muncul, artinya hanya satu hal mungkin metode kultivasi yang kita semua praktikkan memiliki kekurangan.
Begitu kata-kata ini diucapkan, para dewa menjadi gempar. Apa, teknik yang kita praktikkan semuanya salah? Menurut pernyataan ini, di antara semua metode kultivasi di dunia keabadian, manakah yang bukan metode aksi? Apakah itu berarti semua metode kultivasi itu salah? Para dewa terkejut dan mendiskusikan hal ini, banyak yang menggelengkan kepala berulang kali. Diskusi tentang Taoisme Qingyun merupakan topik populer di kalangan dewa di dekat kota Qingyu, tetapi guru biara Qingyun dikenal berani mengungkapkan beberapa pandangan yang tidak lazim, banyak di antaranya tidak dapat diterima oleh dewa emas lainnya. Sebagian besar dewa juga tidak setuju dengan diskusinya baru-baru ini tentang Dao ketidakaktifan. Namun, ada satu hal yang menjadi ciri khas guru biara Qingyun, beliau tidak meremehkan para dewa sejati yang lebih muda. Beliau selalu bersedia berdiskusi tentang Dao dengan mereka, karena banyak wawasan diperoleh melalui debat. Bahkan jika mereka tidak setuju dengan ajarannya, beliau tidak pernah marah. Karena alasan inilah setiap diskusi Dao Qingyun selalu menarik banyak pengunjung, dan mereka datang lebih awal. Master muda Sekte Ling berkata, junior dan makhluk abadi lainnya semua mempraktikkan teknik ini untuk berubah dari manusia biasa menjadi makhluk abadi. Namun, Anda, senior, mengatakan bahwa teknik ini salah dan melanggar Dao Agung. Saya mohon Anda untuk berbeda pendapat. Master biara Qingyun mengangguk pelan. Ia tersenyum kecut dan berkata, ini juga sesuatu yang sangat membingungkan saya, tapi... Aduh, mungkin kultivasi saya terlalu rendah untuk memahami Dao Agung langit dan bumi. Master biara Qingyun menghela napas berat dan mengumumkan dengan lantang, diskusi hari ini berakhir di sini. Rekan-rekan abadi, silakan pergi. Saya butuh waktu tenang untuk menyendiri. Meskipun guru dari kuil Qingyun meminta para dewa untuk pergi, dia tetap duduk di atas batu besar dalam keadaan linglung, dengan ekspresi kosong di wajahnya dan mengerutkan kening, jelas-jelas masih berpikir keras. Sebuah suara datang dari benak biksu berjubah itu, berkata, aku tak pernah menyangka bahwa guru biara Qingyun, dengan tingkat kultivasi seorang Daluo Jinxian, bisa memahami sekilas Dao Agung. Seandainya Zhao bertemu dengan rekan Tao seperti ini sebelum ia memahami seni tanpa nama, dan berdiskusi tentang Dao dengannya, mungkin ia akan terhindar dari banyak jalan memutar. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, jika tidak ada yang membimbingnya, kemungkinan besar ia akan terjebak dalam paradoks jalan tanpa tindakan ini seumur hidupnya. Karena saya pernah mendengarnya membahas jalan tersebut, saya bisa dianggap memiliki koneksi dengannya. Rekan Taois Li, tolong bantu saya dan beri dia beberapa petunjuk. Kepala biara kuil Qingyun mengumumkan akhir diskusi dan meminta semua dewa untuk pergi. Semua dewa berdiri, membungkuk hormat kepada kepala biara kuil Qingyun, lalu pergi satu persatu. Master Sekte Muda Ling dan 4 pahlawan lainnya dari Sekte Angin Terbit memberikan beberapa kotak hadiah, dengan hormat berterima kasih kepada Master biara Qingyun atas bimbingannya. Sang Master hanya melambaikan tangan, tetap diam. Keempat dewa abadi itu kemudian berpamitan. Para kultivator lain dari istana Dao Qingyun, yang mengetahui temperamen Sang Master, tidak berani mengganggunya dan pergi sendiri. Tak lama kemudian, hanya segelintir orang abadi yang tersisa di sekitar mimbar besar itu, Master biara Qingyun, 2 anak tahu kepercayaannya, dan 3 biksu berjubah. Master biara Qingyun tetap merenung, tak menyadari segala sesuatu di sekitarnya. Biksu berjubah di tengah tiba-tiba memecah keheningan dan berkata, senior, apakah Anda masih mencoba memahami paradoks jalan tanpa tindakan? Master biara Qingyun membuka matanya, mengamati sekelilingnya, dan bergumam, apakah ketiga sahabat abadi itu masih di sini? Aku telah merenungkan paradoks ini selama bertahun-tahun, dan aku benar-benar tidak mengerti solusinya. Jika jalan surga dikatakan tak terpisahkan dari benar atau salah, maka metode kultivasi yang dipraktikkan oleh para abadi selama bertahun-tahun dan oleh begitu banyak abadi seharusnya tidak salah. Mungkinkah jalan tanpa tindakan yang kupahami benar-benar salah? Biksu berjubah itu tersenyum tipis. Dao yang agung itu mendalam. Jika semua orang benar dan semua orang bisa memahami Dao, maka tak akan banyak orang yang bisa mencapai Dao surgawi. Dao yang kau pahami memang berbeda dari Dao para makhluk abadi lainnya, tapi kau tak bisa dikatakan salah. Terima kasih atas penghiburan kalian, rekan-rekan abadi. Master biara Qingyun mengangguk pelan. Sebagian besar abadi pergi karena mereka tidak percaya pada ketidakaktifan yang kupahami. Ketiga abadi itu masih bertahan, mungkinkah mereka setuju dengan ketidakaktifan itu? Biksu berjubah itu berkata, setuju atau tidak, itu tidak masalah. Saya hanya berpikir bahwa penggunaan energi primordial langit dan bumi Anda sebelumnya sebagai contoh untuk menunjukkan prinsip tidak melakukan apa-apa namun mencapai segalanya terasa agak kurang tepat. Oh, Master biara Qingyun terkejut dan bertanya, ada apa? Biksu berjubah itu menjawab, energi vital langit dan bumi memelihara segala sesuatu. Bagaimana bisa disebut tidak bertindak? Seperti batu abadi tingkat tinggi ini, ia kemudian menarik sebuah batu giok yang dipenuhi energi abadi dari lengan bajunya dan meletakkannya di telapak tangannya.
Ia melanjutkan, batu giok ini menjadi batu abadi karena menyerap energi vital langit dan bumi. Namun, ia juga dapat hancur, memungkinkan energi vital tersebut kembali ke langit dan bumi. Ratusan juta kultivator bagaikan batu abadi ini. Jika mereka hanya bisa menyerap energi vital langit dan bumi secara menangui buta, pada akhirnya mereka hanya akan menahan energi vital langit dan bumi di dalam tubuh mereka, lalu menggunakan semacam metode Tao untuk menampilkannya. Hal ini bertentangan dengan Wei Dao yang dipahami para pendahulu. Meskipun kekuatan magis mereka semakin kuat, mereka tidak akan pernah bisa benar-benar tidak melakukan apa-apa namun tetap mencapai segalanya. Namun, jika ada batu ajaib yang mampu menyerap energi vital langit dan bumi sekaligus melepaskannya, seolah-olah tidak melakukan apapun, namun mampu mengembangkan segudang prinsip langit dan bumi yang terkandung dalam energi vital langit dan bumi, bukankah itu hanya membuktikan apa yang dikatakan para pendahulu tentang jalan kepasrahan, tidak melakukan apapun namun tetap mencapai segalanya. Mendengar ini, Master Biara Qingyun tertegun dan terdiam, lalu ia memejamkan mata dan merenung. Tak lama kemudian, ia tiba-tiba membuka matanya, secercah cahaya di matanya, dipenuhi kegembiraan. Ia terbang dari batu besar dan mendarat di depan biksu berjubah itu. Ia membungkuk dan berkata, "Terima kasih atas bimbinganmu, sahabatku. Sepertinya aku telah memperoleh beberapa wawasan." Oh, biksu berjubah itu tersenyum dan berkata, "Aku hanya mengatakannya dengan santai. Apa kau benar-benar menyadari sesuatu, senior?" Guru Biara Qingyun berkata, "Meskipun saya tidak bisa menjelaskannya secara rinci, beberapa patah kata dari sahabat abadi saya telah membuka mata dan mencerahkan saya. Rasanya seperti pencerahan yang tiba-tiba. Sepertinya saya keluar dari pengasingan terlalu dini. Saya perlu bermeditasi lebih lama lagi untuk benar-benar memahami jalan tanpa tindakan ini." Haha, tapi kali ini ketika aku keluar dari pengasingan untuk membahas Dao, aku tiba-tiba bertemu dengan seorang jenius seperti Immortal Fellow dan menerima bimbingan. Ini juga kesempatan langka. Aku ingin tahu apakah Immortal Fellow bisa mengungkapkan identitas aslinya agar aku bisa mengenalnya. Biksu berjubah itu terdiam sejenak, lalu melepaskan jubahnya, dan kedua biksu berjubah lainnya juga melepaskan jubah mereka. Ketiga orang itu adalah seorang pria tua, seorang pria muda, dan seorang anak laki-laki botak. Mereka adalah Huo Yun, Li Muran, dan tiga Dewa Nirvana. Orang di tengah adalah Li Muran. Li Muran membalas salam dan berkata, "Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk bertemu dengan Anda, senior. Tentu saja, kami tidak berani menentang kebaikan Anda. Kalian bertiga, makhluk abadi, tampak asing. Kalian mungkin bukan kultivator dari daerah sini. Aku ingin tahu dari mana kalian berasal." Tanya Master Biara Qingyun, "Bisakah kalian menyebutkan nama kalian?" Li Muran merenung sejenak, lalu mengeluarkan token giok hijau untuk mengidentifikasi dirinya. Setelah Master Biara Qingyun melirik token giok hijau itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Jadi, kau ternyata pemimpin peringkat Xiao Yao dan peringkat abadi. Pantas saja, tak heran kau memiliki pemahaman yang begitu tajam. Bagus, bagus, bagus." Master Kuil Qingyun mengucapkan 3 kata baik berturut-turut, dan berkata dengan terkejut sekaligus gembira bahkan Master peringkat abadi berkata bahwa jalanku yang tanpa nama mungkin tidak salah. Setelah melihat pencerahanku selama bertahun-tahun, aku tidak berada di jalan yang salah. Zhao Wuming berkata kepada Li Muran melalui hatinya, "Bimbinganmu sudah cukup. Apakah dia bisa memahami cara membuat pilihan dan apakah dia bisa maju lebih jauh tergantung pada keberuntungannya sendiri." Baik, Li Muran mengangguk diam-diam, lalu membungkuk kepada Master Kuil Qingyun. "Saya mendapat banyak manfaat dari mendengarkan penjelasan senior Qingyun tentang Taoisme hari ini. Selamat tinggal." Master Biara Qingyun buru-buru membalas salam itu, berkata, "Anda adalah pemimpin peringkat abadi, layak setara dengan kami para Dewa Emas. Mengapa Anda harus memberi saya penghormatan seperti ini dari seorang junior? Saya tidak berani menerimanya. Saya ingin berbicara dengan Anda beberapa patah kata lagi. Apakah Anda bersedia?" Li Muran menggelengkan kepalanya sedikit untuk menolak. Kepala Kuil Qingyun merasa sangat menyesal tetapi tidak bisa memaksanya untuk tinggal. Ia sendiri yang mengantar Li Muran dan 3 dewa lainnya keluar dari istana Tao Qingyun. Melihat ketiga dewa itu menghilang, ia bergumam, karena dia berada di puncak peringkat Xiao Yao, beberapa kata yang baru saja diucapkannya mungkin bukan sekadar kata-kata acak. Dia pasti menyadari sesuatu, jadi dia ingin memberiku petunjuk. Petunjuk ini adalah bantuan yang sangat besar bagiku. Aku tidak tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi, dan aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas budinya ini. Beberapa biksu istana Qingyun Dao di belakang kepala Biara Qingyun melangkah maju dan memberi hormat. Salah satu dari mereka bertanya, "Dari mana asal-usul ketiga dewa sejati ini?" Kepala biara sendirilah yang mengantar mereka keluar dari gerbang abadi.
Master biara King Yun tersenyum tipis. Mereka yang abadi di alam yang sama adalah sahabat abadi mereka yang mengamalkan jalan yang sama adalah sahabat Tao. Ketiganya adalah sahabat Tao saya. Para kultivator di Istana Tao King Yun cukup terkejut. Bagi para dewa di atas tingkat dewa sejati, mereka paling sering menyapa satu sama lain sebagai sesama dewa. Hanya rekan dekat yang sepemikiran yang akan menyapa satu sama lain sebagai sahabat Taois. Sahabat Taois yang digunakan oleh para dewa dan istilah umum yang digunakan oleh para kultivator di alam bawah sama sekali berbeda. Master Kuil King Yun, seorang Daluo Jinxian, bahkan menganggap ketiga dewa sejati sebagai sahabat Taois. Hal ini cukup tidak biasa. Kepala Kuil King Yun berkata dengan lantang, sampaikan perintah ini. Kepala kuil ini akan terus bermeditasi dalam pengasingan dan mencari pencerahan. Semua urusan Istana Dao, besar atau kecil, akan tetap ditangani oleh saudara muda Feng. Seorang biksu Tao terkejut. Kepala biara akan bertapa lagi. Tapi kepala biara baru saja keluar dari bertapa hari ini. Master biara King Yun melambaikan tangannya dan berkata, awalnya, aku bermaksud keluar dari pengasingan kali ini untuk berdiskusi tentang Dao dengan para dewa lainnya, untuk melihat apakah Dao yang telah kupahami telah menyimpang. Sekarang, aku sudah memiliki jawabannya di hatiku, dan aku perlu menyendiri sejenak untuk memahami Dao Wu Wei yang sejati. Beberapa hari kemudian, banyak kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan dan dewa sejati berkumpul di sebuah kedai teh di kota pasar kota Qingyu. Teh khas kedai teh ini, teh rambut perak abadi, baru saja tiba. Teh rambut perak berasal dari perkebunan teh surgawi yang unik di puncak Tianyu, 48.000 km di sebelah barat kota Qingyu. Setiap tanaman teh menyerap esensi alam, yang dipupuk oleh awan, kabut, hujan, dan embun. Setiap tahun, tepat saat salju mulai mencair, sekumpulan kuncup berbentuk jarum perak muncul, siap untuk dipanggang dan dibuat teh. Puncak Tianyu hanya memiliki 900 tanaman teh rambut perak yang menghasilkan teh. Hanya sekali setiap 100 tahun kuncup teh yang cukup dipanen, dan pemilik kedai teh, yang dikenal oleh para dewa sebagai Ming Taixian, secara pribadi memanggang dan menyiapkan beberapa kilogram teh rambut perak abadi. Kelangkaan membuat sesuatu menjadi berharga, dan produksi teh ini sangat rendah sehingga secara alami berharga. Sebagian besar teh rambut perak abadi yang diterima kedai teh ini dipesan terlebih dahulu oleh sekte dan faksi terdekat. Hanya sebagian kecil yang disediakan oleh pemilik untuk menjamu pelanggan selama 3 hari pertama peluncuran teh baru. Bagi para pembudidaya biasa, setelah 3 hari ini, mereka harus menunggu 100 tahun lagi sebelum dapat menikmati teh rambut perak abadi. Hari ini adalah hari pertama teh baru tersebut dijual. Setelah mendengar kabar tersebut, banyak biksu penikmat teh mulai berdatangan ke kedai teh. Namun, untuk memastikan sebanyak mungkin biksu berkesempatan mencicipi teh ini, kedai teh secara khusus menetapkan bahwa setiap tamu hanya boleh memesan 1 teko kecil teh abadi rambut perak. Namun, teko teh abadi ini, yang hanya bisa menghasilkan 3 atau 5 cangkir, harganya 300 batu abadi. Selain biksu yang benar-benar menikmati teh ini, atau biksu dari keluarga kaya, biksu biasa enggan menghabiskan begitu banyak batu abadi untuk mencicipi teh abadi yang disebut premium ini. Hanya 2 jam setelah teh baru resmi dijual, lebih dari 100 pelanggan telah tiba di kedai teh. Para biksu datang untuk menikmati teh perak, dan kebanyakan dari mereka datang berkelompok 3 atau 4 orang. Mereka memesan sepoci teh perak, menikmatinya dengan saksama, dan berbincang-bincang. Limuran, Niseng, Huoyun, dan Xiaolei, 4 dewa abadi, juga tiba di sini. Mereka masih mengenakan jubah abu-abu, menyeruput teh abadi sambil berbincang. Mereka dikelilingi oleh penghalang transparan tak terlihat, sehingga orang luar tidak dapat mendengar percakapan pribadi mereka. Xiao Lei memandangi 3 atau 5 daun teh perak seukuran jarum di dalam cangkir, lalu sedikit mengernyit. Bahkan beberapa teko teh abadi kelas atas ini saja harganya lebih dari 1000 batu abadi. Aku bisa membeli harta karun Suantian kelas atas dengan harga segitu. Sungguh tidak sepadan. Niseng tersenyum tipis. Di alam bawah, harta karun misterius saja sudah cukup untuk memicu pertempuran tanpa akhir di antara para kultivator, bahkan sampai mengorbankan nyawa mereka. Tapi bagi para dewa sejati seperti kita, itu sangat kecil artinya. Lebih baik cicipi teh abadi ini. Kalau tidak sehebat yang dikatakan rumor, anggap saja ini cara untuk memamerkan pengetahuanku. Lagi pula, gurumu tidak pernah kekurangan batu abadi. Dia hanya perlu melambaikan pena jimatnya, dan batu abadi akan berdatangan. Jangankan lebih dari 1000 batu abadi, bahkan jika harganya 10 kali lipat, gurumu bahkan tidak akan mengerutkan kening. Bukan begitu, kata Limuran. Aku tidak kaya, hanya saja, selain batu abadi berkualitas tinggi, yang bisa digunakan untuk membentuk formasi dan menyempurnakan senjata, batu abadi lainnya hanyalah harta benda eksternal bagi kami. Harta yang benar-benar kami butuhkan tidak bisa lagi dibeli dengan batu abadi. Karena batu abadi ini sudah tidak berguna lagi,
Mengapa tidak menghabiskannya dan mencoba teh abadi berkualitas tinggi yang terkenal di kota Qingyu ini? Ujar Limuran, lalu mengambil cangkir teh di tangannya dan menyesapnya perlahan. Tiba-tiba, rasa manis dan menyegarkan menyelimuti mulut dan lidahnya. Teh itu mengandung energi abadi yang murni, yang menyatu dengan 8 meridian luar biasa, membuatnya merasa nyaman. Limuran memuji teh ini memang nikmat. Setelah diminum sekali teguk, tak hanya meninggalkan aroma yang tahan lama di bibir dan gigi, tetapi juga memulihkan vitalitas. Teh ini bisa menghemat 3 hari kultivasi. Huoyun dan yang lainnya juga mencicipi teh abadi dan memujinya. Bahkan Xiao Lei pun menarik kembali kata-katanya yang sebelumnya tidak layak dan memuji teh tersebut berulang kali. Xiao Lei berkata, sayang sekali teh abadi ini hanya bisa dicicipi sekali setiap 100 tahun. Siapa tahu kita masih bisa berada di kota Qingyu 100 tahun kemudian. Itu tergantung rencana rekan Daois Li, kata Huoyun. Apakah rekan Daois Li sudah setuju untuk menghadiri festival Xiaoyao berikutnya di istana Xiaoyao? Limuran mengangguk saya sudah setuju. Huoyun bertanya dengan nada bingung, rekan Daois Li selalu rendah hati. Mengapa dia tidak hanya langsung meraih posisi teratas di peringkat abadi Xiaoyao kali ini, tetapi juga setuju untuk menghadiri acara akbar istana Xiaoyao? Mengapa begitu? Limuran tersenyum tipis. Ketika Dewa Pedang Xiaoyao mengirim kami keluar dari alam abadi suri, beliau memberiku sebuah token giok dan kapak penciptaan. Token giok itu pastilah sebuah tanda kepercayaan, dan aku melihat ada simbol istana Xiaoyao di atasnya. Karena itu, aku curiga bahwa istana Xiaoyao adalah kekuatan yang diam-diam didukung oleh Dewa Pedang Xiaoyao. Karena itu, aku bermaksud memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati istana Xiaoyao. Lebih lanjut, saya telah meninggalkan nama senior tanpa nama di peringkat abadi. Kultivator lain mungkin berpikir itu hanya nama samaran yang dibuat-buat, tetapi para senior seperti Xiaoyao Sword Immortal dan orang-orang kepercayaan mereka kemungkinan besar akan melihat misteri di baliknya. Begitu mereka tahu bahwa kita berada di alam abadi Chengfeng, mereka akan menghubungi kita sesegera mungkin. Jika istana Xiaoyao benar-benar didirikan oleh Dewa Pedang Senior, aku ingin tahu apa niatnya. Dan bagaimana dengan 3 daftar Xiaoyao? Tanya Xiao Lei penasaran. Tindakan senior pedang abadi pasti memiliki makna yang lebih dalam, kata Limuran, jika kita lebih banyak berhubungan dengan istana Xiaoyao, mungkin kita bisa menebaknya. Sementara keempat dewa itu minum teh dan mengobrol, kedai teh tiba-tiba menjadi ramai. Ternyata lebih dari selusin dewa sejati datang ke sini pada saat yang bersamaan, dan penjaga toko menyambut mereka dengan hangat. Limuran mengamati dari kejauhan dan menyadari bahwa sekitar selusin dewa sejati semuanya mengenakan lencana keluarga pada pakaian mereka, tetapi masing-masing unik, menunjukkan bahwa mereka berasal dari beberapa keluarga yang berbeda. Ia bahkan mengenali salah satu dari mereka itu adalah Master Pei, yang telah menghadiri forum Tao di biara Qingyun beberapa hari sebelumnya dan duduk di dekatnya. Tuan Pei membalas salam penjaga toko dan berkata, penjaga toko Ming, saya dengar teh rambut perak abadi sedang dipasarkan, jadi saya secara khusus mengundang beberapa teman saya untuk datang dan menikmatinya bersama. Penjaga toko mengangguk berulang kali dan berkata, silakan masuk, Tuan Pei. Kami telah menyiapkan ruangan elegan khusus untuk Anda. Silakan Anda dan teman-teman abadi Anda menikmatinya. Ketika para kultivator di aula kedai teh melihat kedatangan Master Pei, sebagian besar dari mereka berdiri, dan beberapa bahkan memberi hormat dengan hormat. Jelas bahwa Master Pei memiliki status tinggi di dunia kultivasi abadi di kota Qingyu. Master Pei pun mengangguk sambil tersenyum, dan membalas salam beberapa dewa sejati yang dikenalnya. Saat ia sedang memimpin sekelompok dewa sejati dari keluarga bangsawan menuju ruangan elegan itu, tanpa sengaja ia melihat Limuran dan 4 biksu lainnya berjubah abu-abu. Tuan Pei tertegun, lalu berhenti, melirik Limuran dan yang lainnya, lalu berjalan maju sambil tersenyum. Teman-teman abadi, kita bertemu lagi. Tuan Muda Pei membungkuk dan berkata, beberapa hari yang lalu di forum Qingyun, kalian bertiga berani duduk di barisan depan, jadi kalian pasti orang-orang yang luar biasa. Sungguh takdir aku bertemu kalian lagi hari ini. Bagaimana kalau aku mentraktir kalian semua mencicipi teh abadi rambut perak yang baru dirilis? Limuran berkata dengan tenang, terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan, tetapi kami sudah mencicipi teh abadi. Master Pei tertawa terbahak-bahak dan berbisik, meskipun teh abadi rambut perak yang sama, ada kualitas baik dan buruknya, seperti halnya alkimia, ada kualitas baik dan buruknya. Kedai teh ini menyajikan teh abadi rambut perak kualitas terendah untuk tamu biasa, sementara kedai teh menyediakan teh abadi rambut perak kualitas terbaik untuk master ini. Perbedaannya mungkin tampak kecil, tetapi bagi para praktisi yang benar-benar menikmati teh, perbedaannya sangat besar. Kalau saya tidak salah, teh abadi di tangan kalian ini kualitasnya rendah. Apakah kalian, para abadi, tidak berniat mencoba teh abadi rambut perak yang asli? 1480